Langit di atas kota sungai penuh masih pucat ketika tiga pemuda itu turun dari mobil travel yang membawa mereka semalaman menembus jalan berliku dari padang. Udara pagi menggigit kulit, jauh lebih dingin daripada yang mereka bayangkan. Embusan angin yang turun dari arah pegunungan membawa aroma tanah basah, daun liar, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bau tua yang lembab, seolah datang dari rimba yang telah menyimpan terlalu banyak kisah. Raffi berdiri paling dulu di pinggir jalan sambil meregangkan punggung. Tubuhnya tinggi, wajahnya tenang, dan sorot matanya selalu tampak seperti orang yang sudah memikirkan segala kemungkinan sebelum orang lain sempat panik. Di antara mereka bertiga, Raffi memang yang paling sering naik gunung. Bukan pendaki profesional, tapi cukup berpengalaman untuk tahu kapan harus bercanda dan kapan harus diam. Di belakangnya, Dimas menurunkan carrier dari bagasi mobil dengan gerakan kasar. Begitu tas itu menyentuh tanah, ia langsung mengeluh soal pegal, lalu tertawa sendiri seperti orang yang justru menikmati ketidaknyamanan. Dimas punya sifat yang berkebalikan dengan Raffi. Ia keras kepala, suka tantangan, dan sering meremehkan hal-hal yang dianggap orang lain penting. Dalam setiap perjalanan, Dimas selalu menjadi yang paling berisik, paling percaya diri, dan paling sering berkata, "Santai aja, pasti aman." Yang terakhir turun adalah Bayu. Ia lebih kurus dari dua temannya, memakai jaket gunung berwarna gelap yang terlalu besar di tubuhnya. Bayu memandang ke arah siluet gunung Kerinci yang samar-samar terlihat dari kejauhan, menjulang seperti dinding raksasa di balik kabut pagi. Sejak turun dari mobil, ia belum banyak bicara. Tangannya terus meremas tali tas kecil di pundak, seperti sedang menenangkan sesuatu di dalam dirinya sendiri. "Itu ya?" tanyanya pelan. Raffi mengikuti arah pandangnya. Jauh di sana, puncak Kerinci belum terlihat utuh. Hanya lereng gelap yang tertutup kabut, besar dan diam, seperti makhluk purba yang belum sepenuhnya bangun. "Iya," jawab Raffi. "Kerinci." Dimas menyusul memandang ke arah yang sama, lalu menyeringai. "Akhirnya, gunung tertinggi di Sumatera. Setelah ini kita punya cerita buat dikenang seumur hidup." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap lama, seakan ada sesuatu pada gunung itu yang membuat dadanya terasa sempit. Bukan karena takut mendaki. Ia sudah beberapa kali ikut perjalanan seperti ini, meski tidak sebanyak Raffi. Tapi pagi itu ada perasaan aneh yang muncul begitu saja, semacam firasat yang tidak punya bentuk, namun cukup jelas untuk membuatnya gelisah. Mereka berjalan menuju warung kecil dekat pintu masuk kawasan pendakian. Warung itu sederhana, berdinding papan, beratap seng, dengan bangku panjang dari kayu yang sudah kusam dimakan usia. Asap dari dapur mengepul tipis, bercampur aroma kopi hitam dan mie rebus yang langsung membuat perut mereka yang kosong terasa makin lapar. Seorang ibu setengah baya menyambut mereka dengan ramah. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam, seperti mata orang yang sudah terlalu lama hidup dekat gunung dan belajar membaca tanda-tanda yang tidak dipahami orang kota. "Mau naik hari ini?" tanyanya sambil meletakkan 3 gelas teh panas di atas meja. "Iya, Buk," jawab Raffi sopan. "Rencana mulai pagi, biar nggak kemalaman di jalur." Ibu itu mengangguk pelan. "Bagus. Gunung itu jangan dibuat terburu-buru. Kalau dia belum kasih jalan, kita yang capek sendiri." Dimas terkekeh kecil mendengar kalimat itu. "Kalau gunung kasih izin, maksudnya?" Ibu itu menoleh kepadanya. Senyum di bibirnya tipis, tapi sorot matanya tak ikut tersenyum. "Di sini banyak orang bilang begitu. Naik gunung bukan cuma soal kuat kaki sama napas. Kadang yang bikin orang lama pulang itu bukan jalurnya." Suasana di meja seketika berubah. Bayu yang sejak tadi diam langsung menatap ibu itu. Raffi hanya tersenyum sopan, mencoba menjaga percakapan tetap ringan. Dimas, seperti biasa, masih tampak santai. "Banyak cerita?" "Ya, Buk?" tanya Raffi. "Banyak," jawab perempuan itu pendek. Lalu ia menunjuk ke arah luar, ke jalur yang menghilang di balik pepohonan dan kabut pagi. "Kalau naik, jaga ucapan. Jangan sembarangan teriak. Jangan ngomong aneh-aneh. Kalau dengar ada yang manggil dari arah hutan, pastikan dulu itu teman kalian. Jangan langsung nyaut." Dimas kembali terkekeh. Kali ini lebih jelas. "Wah, lengkap banget. Tinggal dibilang jangan lihat belakang nanti ada yang ikut." Ibu itu tidak tertawa. Ia justru menatap Dimas sedikit lebih lama dari yang seharusnya, sampai senyum di wajah pemuda itu perlahan memudar sendiri. "Kadang yang paling cepat hilang itu yang paling banyak bercanda," katanya tenang.
Tak ada yang menanggapi setelah itu. Hanya bunyi sendok beradu dengan gelas dan desis air mendidih dari dapur. Untuk beberapa detik, udara di warung itu terasa lebih dingin. Setelah sarapan, mereka memeriksa ulang perlengkapan. Tenda, logistik, kompor kecil, jas hujan, senter, P3K, kantong tidur, dan persediaan air. Raffi mengecek semuanya dengan teliti. Dimas tampak bosan menunggu. Bayu membantu seperlunya, tapi pikirannya masih tertinggal pada ucapan ibu warung tadi. Matahari mulai naik, meski sinarnya belum benar-benar menembus kabut. Di pintu masuk jalur pendakian, mereka berhenti sejenak untuk berfoto. Dimas berdiri paling depan sambil mengangkat jempol lebar-lebar. Raffi tersenyum tipis. Bayu ikut bergaya, walau sorot matanya tetap menyimpan kegelisahan yang tak terlihat jelas di kamera. Biar nanti pas turun kita bandingin, kata Dimas. Foto sebelum dan sesudah dihajar kerinci. Yang penting turun dulu, sahut Raffi. Turun pasti. Kita ini bertiga, bukan pendaki kemarin sore. Bayu memaksakan senyum. Ucapan itu entah kenapa terdengar seperti tantangan yang tak perlu. Jalur awal pendakian masih cukup ramah. Tanahnya padat, akar-akar pohon melintang di beberapa bagian, dan pepohonan besar menjulang tinggi di kiri kanan seperti gerbang alami. Udara semakin dingin saat mereka masuk lebih dalam ke kawasan hutan. Suara dunia luar perlahan menghilang, digantikan desir angin di pucuk daun, kicau burung yang terdengar jauh, dan sesekali bunyi ranting patah entah oleh apa. Raffi berjalan di depan, mengatur ritme. Dimas di tengah, masih sempat berceloteh soal target sampai puncak, soal video yang akan direkam, dan soal betapa epiknya perjalanan ini nanti kalau diceritakan ulang. Bayu berjalan paling belakang. Langkahnya stabil, tapi matanya berkali-kali melirik ke sela pepohonan. Beberapa kali ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di antara batang-batang besar itu. Bukan hewan. Terlalu tinggi dan terlalu cepat menghilang. Saat ia berhenti untuk memastikan, yang terlihat hanya kabut tipis yang melayang rendah di antara semak. Kenapa? Tanya Raffi ketika menyadari Bayu tertinggal beberapa langkah. Enggak. Kayak ada suara aja tadi. Suara apa? Bayu menggeleng. Enggak tahu. Mungkin ranting. Dimas menoleh sambil nyengir. Baru masuk hutan udah mulai halu. Santai. Yu. Di gunung itu yang bikin capek bukan jalurnya, tapi pikiran sendiri. Kalimat itu terdengar seperti ejekan ringan, tapi Bayu tidak membalas. Ia hanya mempercepat langkah agar kembali sejajar. Semakin tinggi mereka mendaki, hutan terasa berubah. Cahaya matahari yang tadi masih bisa menembus sela dedaunan kini makin redup. Pepohonan berdiri rapat, batangnya tua dan berlumut. Akar-akar besar mencuat dari tanah seperti tangan yang membeku. Kabut turun perlahan, tipis pada awalnya, lalu sedikit demi sedikit mulai menggantung lebih tebal di antara jalur. Raffi menoleh ke belakang. Kita istirahat sebentar di depan. Minum. Cek napas. Dimas mengangguk. Bayu menarik napas panjang, lalu sekali lagi menoleh ke arah hutan di samping jalur. Kali ini ia yakin. Ada seseorang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu samar, nyaris menyatu dengan batang pohon yang gelap. Tingginya seperti orang dewasa. Diam. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya berdiri di sana, separuh tertutup kabut. Bayu seketika berhenti. Raffi menoleh. Kenapa? Saat Bayu menunjuk ke arah itu, sosok tadi sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut, pepohonan, dan kesunyian yang tiba-tiba terasa terlalu dalam. Dimas mendecak. Apaan? Tadi ada orang, kata Bayu, suaranya lebih pelan dari bisikan. Di situ. Terus. Raffi menatap ke arah yang ditunjuk, lalu mengerutkan kening. Tak ada siapa-siapa. Bahkan tak terdengar langkah pendaki lain. Mungkin pendaki lain lewat, katanya akhirnya, meski nada suaranya tak sepenuhnya yakin. Bayu tidak menjawab. Entah kenapa, sejak detik itu, jalur menuju Gunung Kerinci tak lagi terasa seperti perjalanan biasa. Ada sesuatu yang berubah di udara. Sesuatu yang tak terlihat, tapi cukup nyata untuk membuat mereka bertiga tanpa sadar menjadi lebih pendiam. Di atas sana, jauh di balik lapisan kabut yang menggantung seperti tirai, gunung itu menunggu. Diam. Tua. Seolah sudah tahu bahwa tiga pendaki yang baru saja memulai perjalanan itu tidak akan pulang secepat yang mereka rencanakan.
Setelah berhenti sejenak untuk minum, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalur di depan masih menanjak landai, tapi udara berubah semakin dingin, seperti ada selimut tak terlihat yang perlahan membungkus hutan. Cahaya pagi yang tadi masih sempat menyelinap di antara pucuk-pucuk pohon kini mulai memudar. Kabut turun lebih rapat, menggantung rendah di sela batang kayu berlumut dan semak liar. Di beberapa titik, jalur yang mereka pijak tampak seperti lorong sempit yang dibentuk oleh akar pohon, tanah basah, dan dinding hijau dari dedaunan. Rai tetap berada paling depan, sesekali melihat ke belakang untuk memastikan Bayu dan Dimas masih mengikuti. Ia mencoba menjaga ritme langkah agar tak terlalu cepat. Pengalaman mengajarinya satu hal, gunung tidak suka orang yang gegabah. Kerinci mungkin indah dari kejauhan, tapi begitu masuk ke perut hutannya, semua yang terlihat megah itu berubah menjadi sesuatu yang terasa tua, sunyi, dan sulit ditebak. Dimas, yang sejak tadi paling banyak bicara, mulai kehabisan bahan candaan karena napasnya sendiri semakin berat. Sesekali ia mengeluh soal carrier yang terasa makin berat, tapi tetap memaksa tertawa, seolah jika ia berhenti bercanda maka suasana hutan itu akan menelannya bulat-bulat. Bayu berjalan di belakang sambil terus mengingat sosok samar yang tadi sempat ia lihat. Wajahnya masih tegang. Meski tak berkata apa-apa lagi, beberapa kali matanya bergerak cepat ke kanan dan kiri, memeriksa sela pepohonan, seakan takut melihat sesuatu muncul lagi. Hutan di sini punya cara aneh membuat orang merasa diawasi. Tidak ada suara langkah lain, tidak ada obrolan pendaki lain, namun justru itu yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Sunyinya seperti terlalu sempurna. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah bagian jalur yang agak terbuka. Di situ ada batang pohon tumbang yang biasa dipakai pendaki untuk duduk istirahat. Tak jauh dari sana, terlihat seorang pria tua duduk sendirian sambil mengisap rokok kretek. Pakaiannya sederhana, jaket lusuh warna gelap, celana lapangan yang sudah pudar, dan topi tua yang menutupi sebagian dahinya. Di sampingnya ada keranjang kecil berisi botol air mineral, pisang, dan beberapa bungkus makanan ringan. Wah, ada warung berjalan, gumam Dimas sambil tertawa kecil. Pria tua itu menoleh pelan. Matanya sipit, tapi tajam. Wajahnya dipenuhi garis usia, dan kulitnya legam seperti orang yang bertahun-tahun hidup di bawah matahari dan dinginnya pegunungan. Ia tidak tersenyum lebar, hanya mengangguk pendek ketika ketiganya mendekat. Silakan kalau mau istirahat, katanya dengan suara berat. Rai langsung mengucap salam dan duduk tak jauh dari pria itu. Dimas menjatuhkan carrier ke tanah dengan suara keras, lalu mengembuskan napas panjang. Bayu duduk paling pinggir, masih terlihat tak sepenuhnya santai. Bapak sering di sini, tanya Rai sopan. Kadang, jawab pria tua itu. Bantu-bantu pendaki. Ada yang butuh air, butuh arah, atau sekadar duduk ngaso. Dimas mengambil sebotol air mineral dari keranjang, lalu bertanya, masih jauh ke atas, Pak. Pria tua itu menghembuskan asap rokok perlahan. Kalau buat kaki yang kuat, tidak terlalu jauh. Kalau buat kepala yang tidak tenang, dekat pun bisa terasa jauh. Dimas menoleh ke Rai sambil menahan senyum. Kalimat seperti itu baginya terdengar seperti nasihat khas orang gunung yang sengaja dibuat penuh teka-teki. Tapi Rai justru mendengarkan serius. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat kata-katanya tidak terdengar seperti basa-basi. Di atas lagi kabut tebal ya, Pak, tanya Rai. Pria tua itu memandang ke arah jalur yang naik ke depan, lalu mengangguk pelan. Dari semalam kabutnya berat. Kalau kabut turun cepat, jangan maksa terus. Gunung itu kadang kasih tanda. Bayu mengangkat kepala. Tanda apa, Pak? Pria tua itu memandang Bayu cukup lama, seolah sedang menilai apakah pemuda kurus itu cukup siap mendengar jawabannya. Tanda buat berhenti. Tanda buat balik. Tanda buat jaga mulut. Dimas menghela napas pendek sambil membuka bungkus camilan. Dari bawah juga udah dibilang jangan ngomong sembarangan, ujarnya. Emang kalau ngomong sembarangan kenapa, Pak? Gunungnya marah. Alih-alih tersinggung, pria tua itu justru tersenyum tipis. Yang marah belum tentu gunungnya. Ucapan itu membuat Dimas diam sesaat, meski beberapa detik kemudian ia kembali menyeringai. Wah, berarti benar ada penghuninya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia mematikan puntung rokok di tanah, lalu berkata, kalau kalian masuk rumah orang, baik-baiklah. Meski rumah itu tidak kelihatan pintunya, tak ada yang menimpali. Angin mendadak bertiup lebih kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pohon dan membuat suara desis panjang di atas kepala mereka. Bayu merapatkan jaketnya. Ia tak suka arah percakapan ini, tapi entah kenapa juga tak bisa mengabaikannya. Pria tua itu lalu menatap mereka bertiga satu persatu.
Ada beberapa hal yang jangan dilanggar kalau naik. Jangan buang kata-kata kotor. Jangan sombong. Jangan ambil apapun dari jalur kalau tidak jelas itu milik siapa. Dan satu lagi, ia berhenti, lalu menatap lurus pada Dimas. Kalau ada yang manggil nama kalian dari arah yang tidak kelihatan orangnya, jangan jawab. Dimas terkekeh kecil. Kalau itu teman sendiri, pastikan matamu lihat dulu. Nada pria itu datar. Karena di sini, suara kadang suka pinjam nama orang terdekat. Kalimat itu membuat tengkuk Bayu terasa dingin. Ia langsung teringat suara aneh yang sempat didengarnya sebelumnya. Rai yang melihat perubahan wajah temannya segera mencoba mencairkan suasana. Kami bakal hati-hati, Pak. Pria tua itu mengangguk. Bagus. Kerinci ini besar. Banyak orang datang cuma lihat puncaknya. Tapi jarang yang ingat, yang paling susah kadang bukan naik, melainkan pulang. Dimas berdiri sambil menepuk-nepuk celana. Siap, Pak. Tenang aja, kami udah biasa naik gunung. Pria itu menoleh padanya sekali lagi, dan untuk sesaat sorot matanya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Gunung tidak pernah peduli kalian sudah biasa atau belum. Kalimat itu menggantung di udara saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Rai membayar air dan camilan yang mereka ambil, lalu mengucapkan terima kasih. Sebelum beranjak, Bayu sempat menoleh lagi ke pria tua itu. Aneh sekali, dari dekat wajah orang itu tampak biasa saja, seperti warga lokal kebanyakan. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bayu sulit merasa tenang. Seolah pria itu tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Mereka kembali memasuki jalur. Kali ini tanjakan terasa lebih curam. Akar-akar besar menjalar di permukaan tanah seperti ular kayu, licin oleh lumut dan embun. Setiap langkah harus dipijak hati-hati. Kabut makin rapat, membuat jarak pandang memendek. Terkadang punggung Rai di depan tampak samar, seolah ditelan putih tipis yang bergerak pelan di antara pohon-pohon tinggi. Beberapa saat pertama, mereka masih sempat mengobrol ringan. Namun semakin jauh mereka masuk, percakapan itu makin jarang. Hutan seperti menyerap suara. Bahkan bunyi sepatu yang menginjak tanah basah terdengar lebih jelas daripada ucapan mereka sendiri. Lalu datanglah keanehan kecil pertama. Saat Raffi sedang fokus mencari pijakan, ia mendengar suara langkah tambahan di belakang mereka. Bukan 2, bukan 3, melainkan seperti ada satu orang lagi yang berjalan mengikuti ritme mereka. Kresek daun. Tapak berat. Lalu berhenti ketika ia berhenti. Raffi menoleh cepat. Hanya ada Dimas dan Bayu. Kenapa? Tanya Dimas. Raffi menggeleng. Enggak. Kupikir ada pendaki lain. Bayu langsung menoleh ke belakang. Kabut menggantung di jalur yang baru mereka lewati. Tidak ada siapapun. Hanya lorong putih dan deretan pohon tinggi yang diam. Dari tadi nggak ada orang lain, kan? Tanya Bayu. Harusnya nggak ada, jawab Raffi, mencoba terdengar santai. Paling gema langkah, kata Dimas cepat. Di hutan suka gitu. Mereka lanjut berjalan. Tapi setelah beberapa menit, Bayu mencium sesuatu yang ganjil. Ia mengendus pelan, lalu mengernyit. Kalian cium bau apa? Raffi berhenti. Dimas ikut mengangkat kepala. Di tengah dingin, lumpur, dan aroma daun basah itu, memang ada bau lain. Tipis, tapi jelas. Harum bunga. Wangi yang lembut namun pekat, seperti melati atau kenanga yang baru dipetik. Bunga? Gumam Raffi. Dimas melihat sekeliling. Mana ada bunga di sini? Tak ada. Yang terlihat hanya pakis, batang pohon, lumut, dan semak liar. Tak satu pun bunga tumbuh di sekitar jalur. Namun aroma itu tetap ada selama beberapa detik. Lalu menghilang begitu saja seolah ditiup sesuatu yang tak terlihat. Bayu menelan ludah. Ia teringat cerita-cerita yang pernah didengarnya dari orang-orang tua di kampung tentang bau bunga yang muncul di tempat sunyi. Cerita yang dulu selalu ia anggap berlebihan, sekarang terasa terlalu dekat untuk ditertawakan. Udah, jalan aja, kata Dimas, meski nadanya tak setegas biasanya. Langit di balik kanopi hutan semakin gelap, padahal hari belum sore. Jalur di depan mulai bercabang kecil, lalu menyatu lagi, membuat bentuknya tampak membingungkan. Raffi beberapa kali berhenti untuk memastikan arah. Di salah satu tikungan sempit, mereka menemukan seutas kain merah lusuh tersangkut di cabang pohon. Kain itu kecil, compang-camping, dan tampak sudah lama sekali berada di sana. Dimas langsung mengulurkan tangan. Ini apaan? Jangan dipegang, kata Raffi cepat. Tanda jalur kali. Tanda jalur biasanya pita,
bukan kain begini. Bayu menatap kain merah itu tanpa berkedip. Angin tak begitu kencang, tapi kain itu bergerak pelan-pelan sendiri, seperti ada jari tak kasat mata yang sedang memainkan ujungnya. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Dimas tidak membantah. Ia menarik tangannya lagi. Mereka melewati tempat itu dengan langkah lebih cepat. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara napas yang mulai berat dan bunyi sesekali ranting patah dari arah yang tidak jelas. Lalu, tepat ketika mereka sampai di bagian jalur yang sedikit menurun sebelum menanjak lagi, terdengar suara dari kejauhan. Suara itu samar, berat, seolah datang dari antara pohon-pohon di sebelah kiri jalur. Ketiganya langsung berhenti bersamaan. Bayu membeku. Dimas menoleh cepat ke kiri. Raffi menahan napas. "Dengar?" bisik Bayu. Belum sempat ada yang menjawab, suara itu terdengar lagi. "Rai." Kali ini lebih jelas. Bukan suara burung. Bukan gesekan ranting. Itu suara manusia. Memanggil nama salah satu dari mereka. Dimas membuka mulut, mungkin hendak menyahut. Tapi Raffi langsung mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Hutan mendadak sunyi sepenuhnya. Tak ada angin. Tak ada burung. Tak ada langkah. Hanya kabut, pohon-pohon tua, dan gema panggilan yang belum benar-benar hilang dari udara. Raffi menatap lurus ke arah kiri jalur, ke tempat suara tadi berasal. Rahangnya mengeras. Ucapan ibu warung dan pria tua tadi mendadak kembali utuh di kepalanya. Kalau ada yang manggil, jangan jawab. Dan untuk pertama kalinya, Raffi mulai merasa bahwa perjalanan mereka ke Gunung Kerinci mungkin memang tidak akan menjadi pendakian biasa. Tak satu pun dari mereka bergerak setelah suara itu terdengar untuk kedua kalinya. Rai. Nama itu seperti menggantung di antara batang-batang pohon tua. Tidak terlalu keras, namun cukup jelas untuk membuat dada mereka bertiga terasa menyempit. Suaranya aneh, bukan suara orang berteriak dari jauh, melainkan seperti suara seseorang yang berdiri cukup dekat, hanya tertutup kabut dan rimbunnya semak. Ada nada berat di dalamnya, serak, seperti tenggorokan yang lama tak dipakai bicara. Bayu adalah orang pertama yang mundur selangkah. Bisiknya, nyaris tanpa suara. "Jangan jawab." Rai tidak menoleh. Matanya tetap menatap ke arah kiri jalur, ke bagian hutan yang lebih gelap daripada sekelilingnya. Di sana hanya ada semak basah, akar pohon yang menyembul, dan batang-batang besar yang diselimuti lumut tebal. Tidak ada manusia, tidak ada warna pakaian, tidak ada bayangan bergerak. Tapi entah kenapa, perasaan bahwa ada seseorang sedang berdiri memperhatikan mereka terasa begitu kuat. Dimas menelan ludah, lalu berusaha terdengar santai meski napasnya sedikit goyah. "Mungkin pendaki lain." "Pendaki lain ngapain manggil dari dalam hutan?" balas Bayu cepat. "Siapa tahu nyasar." Kalimat itu seharusnya terdengar masuk akal, tetapi tak satu pun dari mereka benar-benar percaya. Jalur resmi ada tepat di depan mereka. Orang waras yang butuh bantuan pasti akan berusaha muncul ke jalur, bukan hanya memanggil dari balik pepohonan tanpa menunjukkan diri. Rai akhirnya mengangkat suara, tapi pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Kita jalan." "Hah?" Dimas menatapnya. "Jalan. Jangan lihat ke kiri terus. Tapi kalau ada orang, dia bakal keluar sendiri." Nada suara Rai kali ini tegas. Tidak keras, tapi cukup untuk menutup perdebatan. Ia memutar tubuhnya pelan, lalu kembali melangkah ke depan. Bayu segera mengikuti, terlalu takut untuk tertinggal. Dimas masih menatap ke arah hutan beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya menggerutu pelan dan menyusul. Begitu mereka mulai menjauh, suara itu tidak terdengar lagi. Namun suasana sesudahnya berubah total. Candaan Dimas lenyap. Langkah mereka juga tanpa sadar menjadi lebih cepat. Bunyi gesekan carrier, sepatu yang menekan lumpur, dan napas yang mulai berat terdengar lebih menonjol karena tak ada obrolan yang menutupinya. Kabut kini turun makin pekat. Jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Punggung Rai yang tadi jelas terlihat sekarang beberapa kali tampak samar, seolah ditelan putih tipis yang bergerak pelan di antara batang pohon. Bayu terus menunduk, fokus pada langkahnya sendiri. Tapi justru karena ia menunduk, pendengarannya terasa makin tajam. Ia bisa mendengar detak napas Dimas di belakang Rai. Bisa mendengar bunyi gesek tali tasnya sendiri. Dan di sela semua itu, beberapa kali ia merasa ada langkah lain yang mengikuti irama mereka. Bukan gema. Bukan langkah mereka yang memantul. Ada ritme yang berbeda. Sedikit terlambat, sedikit lebih berat. Krek, krek, krek. Bayu berhenti mendadak. Rai yang berada di depan menoleh.
Kenapa lagi? Bayu mengangkat wajah, pucat. Ada yang jalan di belakang. Dimas langsung ikut berhenti dan menoleh cepat. Jalur di belakang mereka kosong. Hanya lorong hutan yang memudar ke dalam kabut. Nggak ada siapa-siapa, katanya, tapi suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Tadi jelas, kata Bayu. Langkahnya beda. Rai diam beberapa saat, lalu menghela napas pelan. Kita istirahat bentar. Mereka duduk di pinggir jalur, tepat di dekat akar pohon besar yang melingkar seperti dinding alami. Rai membuka botol minum dan menyerahkannya ke Bayu lebih dulu. Tangan Bayu dingin saat menerima botol itu. Dimas pura-pura sibuk membetulkan tali carrier, padahal sesekali matanya tetap melirik ke belakang. Gini, kata Rai akhirnya, suaranya rendah. Dari awal masuk hutan kita udah dengar macam-macam. Bisa jadi karena kita capek, fokus kebelah, atau suasana di sini emang bikin pikiran main. Bayu menatapnya. Lu sendiri dengar tadi, kan? Rai tak langsung menjawab. Itulah jawaban yang justru membuat Bayu makin tegang. Dimas mencoba menyela. Yang penting jangan panik. Kita masih di jalur resmi. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Kalimat itu membuat Rai mengangkat kepala, menatap jalur di depan mereka yang semakin masuk ke hutan rapat. Ia ingin percaya bahwa Dimas benar. Bahwa semua ini hanya permainan suasana, kelelahan, dan sugesti dari cerita-cerita yang terlalu banyak mereka dengar sebelum naik. Tapi jauh di dasar pikirannya, muncul rasa tak nyaman yang tidak bisa ia singkirkan. Ia sudah cukup sering masuk gunung untuk tahu kapan suasana terasa biasa dan kapan tidak. Hutan kerinci siang itu jelas tidak terasa biasa. Mereka kembali berjalan setelah 5 menit beristirahat. Jalur kini lebih menanjak. Di beberapa bagian, tanah berubah lembek seperti baru diguyur hujan, padahal sejak pagi tidak ada rintik turun. Akar-akar pohon yang besar memaksa mereka memanjat pendek sebelum kembali menginjak tanah rata. Di kanan kiri, batang-batang tinggi berdiri diam, diselimuti lumut tebal berwarna hijau tua. Ada yang bentuknya melintir seperti tubuh tua yang membungkuk. Ada pula yang lurus menjulang seperti tiang di aula raksasa yang terbengkalai. Semakin masuk, Bayu merasa bau bunga itu datang lagi. Kali ini lebih samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Panggilnya. Rai menoleh. Apa? Bau itu lagi. Rai menarik napas. Benar. Wangi itu ada lagi, manis, lembut, tapi tidak pada tempatnya. Bunga melati. Kenanga. Sulit dipastikan. Wanginya seperti datang sebentar, menusuk lembut, lalu hilang sebelum sempat dicari sumbernya. Dimas ikut mengendus. Aneh. Tak ada satupun dari mereka yang berani bercanda sekarang. Tak lama kemudian, mereka sampai pada sebuah bagian jalur yang sedikit melebar. Di sana, tanah tampak lebih rata, seolah sering dipakai orang berhenti. Ada batu besar di satu sisi, dan di sisi lain berdiri pohon tua dengan batang sangat lebar. Sampai 3 orang dewasa mungkin tak akan cukup untuk memeluknya bersama-sama. Rai berhenti di sana. Kita makan sedikit. Mereka menurunkan carrier. Bayu duduk di atas batu, masih memandangi hutan sekeliling. Dimas membuka bungkus roti dengan gerakan cepat, lalu memakannya tanpa banyak bicara. Rai berdiri beberapa langkah dari mereka, memeriksa jam tangan dan posisi matahari yang tak terlihat di balik kabut. Ia sedang menghitung waktu ketika matanya menangkap sesuatu di batang pohon besar itu. Ada goresan. Bukan goresan alami, melainkan semacam tanda, 3 garis vertikal, dan 1 garis melintang di tengah. Goresannya tidak terlalu dalam, tapi jelas dibuat dengan benda tajam. Tua, karena kulit batang di sekitarnya sudah mulai menebal lagi. Panggil Rai. Dimas mendekat. Apaan? Rai menunjuk tanda itu. Dimas mengernyit. Tanda pendaki. Bisa jadi. Bayu ikut berdiri dan mendekat. Begitu melihat tanda itu, entah kenapa napasnya terasa lebih pendek. Bentuknya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan, tapi terlalu aneh juga untuk jadi penanda jalur biasa. Kayak simbol, katanya pelan. Jangan sok horor, gumam Dimas, walau ia sendiri tak terdengar yakin. Rai tak menjawab. Ia cuma menatap tanda itu sedikit lebih lama, lalu memutuskan mengabaikannya. Udah. Makan, terus lanjut. Namun saat mereka hendak kembali duduk, terdengar suara lain. Bukan panggilan. Bukan langkah. Melainkan tawa. Kecil. Jauh. Sangat pelan. Seperti suara seseorang yang sedang terkekeh dari balik pohon. Ketiganya membeku. Bayu langsung menoleh liar ke kanan kiri. Dimas menggenggam erat bungkus rotinya sampai kertasnya berkeresek. Rai memicingkan mata, mencoba memastikan apakah yang mereka dengar benar-benar suara tawa atau hanya bunyi burung yang terdengar aneh karena tertutup kabut. Suara itu tak terdengar lagi.
Lalu dari arah belakang, ada bunyi ranting patah. Krek. Mereka berbalik serempak. Tak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanya jalur yang baru mereka lewati, sunyi, dengan kabut tebal menggantung seperti dinding putih. Dimas kini benar-benar kehilangan ketenangannya. Kita jangan lama-lama di sini. Rai mengangguk. Pakai carrier. Sekarang. Mereka bersiap jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tak ada lagi niat menikmati bekal atau mengatur napas santai. Bahkan Bayu sampai salah mengaitkan tali tasnya karena tangannya gemetar. Begitu semuanya siap, Rai segera melangkah lebih dulu. Jalur setelah itu terasa makin asing. Aneh sebenarnya, karena secara bentuk tidak ada yang benar-benar berbeda. Tetap tanah menanjak, akar pohon, kabut, batang besar, dan semak. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam rasa. Seolah sejak mereka mendengar panggilan dan tawa tadi, mereka tidak lagi benar-benar sedang mendaki, melainkan sedang masuk semakin dalam ke wilayah yang tidak menghendaki kehadiran mereka. Setiap beberapa menit, Rai menoleh ke belakang untuk memastikan jumlah mereka tetap 3. Setiap beberapa menit juga, Bayu tanpa sadar menoleh ke samping, takut melihat sosok samar berdiri diam di balik pohon. Dan setiap beberapa menit, Dimas menggigit bibirnya sendiri, menahan dorongan untuk kembali bercanda, karena kini bahkan ia tahu, tidak ada yang lucu di hutan itu. Lalu, ketika mereka melewati tikungan sempit yang dinding tanahnya lebih tinggi dari bahu, Bayu melihat sesuatu di depan langkah Rai. Sebuah jejak kaki. Bukan jejak sepatu gunung. Bukan bekas sandal. Jejak itu seperti telapak kaki manusia tanpa alas. Tercetak jelas di tanah basah tepat di tengah jalur. Rai ikut melihatnya dan langsung berhenti. Di depan jejak pertama, ada jejak kedua. Lalu ketiga. Jejak-jejak itu melangkah ke arah yang sama dengan jalur mereka. Lalu menghilang di bagian yang tertutup akar pohon. Tak ada satupun dari mereka yang bicara. Untuk sesaat, hutan terasa seperti menahan napas bersama mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan dimulai, ketiganya benar-benar mengerti bahwa rasa tidak nyaman itu bukan lagi sekadar irasa. Sesuatu memang sedang berjalan di gunung ini. Entah di depan mereka, atau bersama mereka. Jejak-jejak kaki itu membuat mereka bertiga terdiam cukup lama. Telapak telanjang yang tercetak di tanah basah itu tampak terlalu jelas untuk dianggap ilusi. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi bentuknya ganjil, jari-jarinya panjang, dan jarak antar jejak tidak beraturan, seolah pemiliknya berjalan perlahan sambil menyeret sedikit salah satu kakinya. Jejak pertama muncul tepat di tengah jalur, lalu diikuti 2 jejak lain beberapa langkah di depan, sebelum akhirnya hilang di bagian tanah yang tertutup akar besar. Bayu menatap tanpa berkedip. Tenggorokannya terasa kering. Itu jejak siapa? Tak ada yang menjawab. Rai berjongkok pelan, memeriksa bekas itu tanpa menyentuhnya. Ia berusaha tetap tenang, memaksa dirinya berpikir logis. Bisa saja ada pendaki yang melepas sepatu. Bisa saja porter lewat. Bisa saja ini jejak lama yang baru terlihat jelas karena tanah lembab. Tapi semakin lama diperhatikan, semakin sulit ia menemukan alasan yang benar-benar masuk akal. Tidak ada jejak balik. Tidak ada jejak sepatu di sekitar telapak itu. Dan yang paling aneh, bekas kaki itu muncul seolah pemiliknya baru saja ada di tengah jalur, bukan datang dari salah satu sisi. Jangan lama-lama lihat, kata Dimas tiba-tiba, suaranya lebih pelan dari biasanya. Mending jalan. Untuk pertama kalinya, bahkan Dimas terdengar seperti orang yang ingin segera menjauh dari sesuatu. Rai bangkit perlahan. Iya, kita lanjut. Tetap rapat. Mereka kembali bergerak, kali ini dengan jarak yang jauh lebih dekat. Rai di depan, Bayu tepat di belakangnya, Dimas menutup barisan. Tidak ada lagi yang mau tertinggal beberapa langkah. Tidak ada lagi yang mau terlalu lama menoleh ke kanan-kiri. Bahkan suara carrier yang bergesekan kini terasa mengganggu, karena setiap bunyi kecil langsung membuat mereka rileks menahan napas. Kabut makin tebal saat sore mulai turun. Masalahnya, belum seharusnya sesore itu. Rai sempat melirik jam tangannya dan merasa ada yang tidak beres. Waktu baru lewat sedikit dari tengah hari, tapi cahaya di dalam hutan sudah redup seperti menjelang petang. Langit tertutup begitu rapat oleh pucuk pepohonan dan lapisan kabut, hingga sulit membedakan apakah matahari memang mulai condong atau hanya tertelan suasana hutan yang terlalu pekat. Panggil Bayu pelan. Kok gelap banget. Rai tak langsung menjawab. Ia juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena kabut tebal amat, gumam Dimas dari belakang. Baru kali ini gue ngerasa siang kayak mau malam. Angin bertiup tipis dari arah lereng atas. Udara yang dibawanya sedingin air sumur. Daun-daun bergerak pelan,
Dan dari kejauhan terdengar suara semacam gesekan panjang, seperti ranting-ranting tinggi saling menggosok. Namun di balik semua bunyi alami itu, tetap ada sesuatu yang membuat suasana tak terasa normal. Seperti ada jeda-jeda sunyi yang terlalu dalam. Seperti hutan sedang mendengar langkah mereka. Beberapa menit kemudian jalur membelah menjadi dua. Bukan percabangan resmi yang jelas, melainkan seperti tanah yang terbelah oleh pijakan-pijakan lama. Satu jalur naik ke kiri, lebih curam dan dipenuhi akar. Satu lagi melengkung ke kanan, tampak lebih landai tapi tertutup semak tipis dan kabut lebih rapat. Rai berhenti. Harusnya, ia mengernyit, mencoba mengingat catatan jalur yang dibacanya sebelum berangkat. Harusnya jalur utama condong kiri. Harusnya, ulang Dimas. Rai tidak suka kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Ia biasanya cukup yakin pada arah. Tapi kabut membuat semua penanda visual terasa berubah. Bentuk pohon jadi mirip satu sama lain. Kontur tanah sulit dibaca. Bahkan suara di sekitar seolah memantul dari tempat yang salah. Bayu menunjuk jalur kanan. Yang itu kayak sering dilewatin juga. Justru itu masalahnya, jawab Rai. Belum tentu yang sering diinjak itu jalur benar. Dimas mengusap wajahnya. Kita pilih yang mana? Rai menghela napas pendek. Ia berjongkok, memperhatikan tanah di kedua sisi. Jalur kiri memiliki jejak sepatu samar dan bekas tongkat hiking. Jalur kanan juga tampak terinjak, tapi anehnya pijakannya tidak serapi jalur biasa. Lebih seperti bekas orang yang bolak-balik tanpa arah. Kiri, putus Rai. Mereka mengambil jalur kiri. Tanjakannya langsung terasa menyiksa. Akar-akar besar memaksa mereka mengangkat kaki lebih tinggi. Tanahnya licin dan beberapa batu tertutup lumut basah. Bayu sempat terpeleset sekali, beruntung Rai cepat menahan lengannya. Dimas mulai terengah-engah, tapi tak mengeluh. Tak satu pun dari mereka punya ruang di kepala untuk mengeluh sekarang. Sekitar 20 menit kemudian, tanjakan itu berakhir di sebuah dataran sempit yang agak terbuka. Ada batu besar di sisi kanan, dan tak jauh di depan tampak seperti bekas area istirahat. Rai mengangkat kepala, lalu mendadak berhenti total. Wajahnya berubah. Apa? Tanya Dimas, napas memburu. Rai tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lurus ke depan. Bayu melihat ke arah itu, lalu dadanya seperti diremas. Di sana berdiri pohon tua berbatang sangat lebar. Pada batangnya terdapat 3 garis vertikal dan 1 garis melintang di tengah. Tanda yang sama. Tempat yang sama. Area istirahat yang sama yang mereka tinggalkan sebelumnya. Dimas melangkah mundur 1 langkah. Enggak mungkin. Bayu menoleh cepat ke sekeliling. Batu besar di kanan. Akar melingkar di tanah. Semak rendah di sisi jalur. Semuanya persis. Kita muter, suaranya nyaris pecah. Rai menatap jalur yang tadi mereka ambil. Secara logika, tak masuk akal. Mereka merasa terus menanjak. Tidak ada putaran besar. Tidak ada belokan yang membawa kembali ke tempat semula. Tapi kenyataannya kini ada di depan mata, mereka kembali ke titik yang sama. Kita salah ambil jalur, kata Dimas cepat, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri. Kalau salah ambil jalur, harusnya kita nyasar ke tempat lain, kata Bayu. Bukan balik ke sini. Tak ada jawaban. Untuk sesaat mereka bertiga hanya berdiri dengan napas kasar. Memandangi simbol di batang pohon itu seperti orang yang baru sadar sedang dipermainkan sesuatu yang tak mereka pahami. Lalu terdengar suara. Bukan dari depan. Bukan dari belakang. Dari atas. Suara seperti ada seseorang berlari kecil di atas lapisan daun kering, melintas cepat dari satu sisi ke sisi lain. Disusul bunyi ranting patah. 1, 2, 3 kali. Ketiganya otomatis mendongak, tapi yang mereka lihat hanya kanopi pohon dan kabut kelabu yang menggantung seperti asap. Bayu merapat ke Rai. Kita turun aja. Kita turun sekarang. Rai tidak langsung menolak. Ia juga mulai berpikir demikian. Sesuatu jelas tidak beres. Tapi sebelum mengambil keputusan, ia melihat jam lagi, lalu rasa dingin menjalar ke punggungnya. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Padahal menurut perasaannya, sejak istirahat terakhir hingga sekarang belum cukup lama. Mungkin 1 jam. Paling banyak. Namun kalau jam itu benar, berarti mereka telah bergerak jauh lebih lama daripada yang mereka sadari. Kenapa? Tanya Dimas, melihat perubahan wajahnya. Rai menunjukkan jam. Dimas memicingkan mata, lalu tertawa pendek tanpa humor. Bercanda. Bayu menatap jam itu lama. Enggak mungkin secepat itu. Tapi jam tangan Rai masih berjalan normal. Detiknya terus bergerak. Hutan yang sejak tadi redup kini benar-benar berubah seperti senja. Kabut menjadi lebih pekat, berwarna kelabu keputihan. Udara turun drastis. Bau bunga itu datang lagi,
lebih kuat dari sebelumnya, bercampur dengan aroma tanah basah dan kayu busuk. Dari kejauhan terdengar burung menjerit pendek, lalu sunyi kembali menelan semuanya. Kita turun, kata Rai akhirnya. Enggak usah maksa. Cari tempat yang lebih aman dulu, kalau perlu bikin tenda sebelum gelap. Tak ada yang membantah. Dimas mengangguk cepat. Bayu bahkan terlihat hampir lega mendengarnya. Mereka berbalik, berniat kembali ke jalur sebelumnya sambil mencari area datar yang cukup aman untuk mendirikan tenda. Namun baru beberapa langkah berjalan, Dimas yang kini berada paling depan mendadak berhenti. Katanya pelan. Rai mendekat. Kenapa lagi? Dimas menunjuk ke tanah di depan mereka. Ada jejak-jejak kaki telanjang lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Bukan hanya 3 atau 4. Melainkan serangkaian bekas pijakan yang memotong jalur dari kiri ke kanan, seolah seseorang, atau sesuatu, baru saja melintas di depan mereka beberapa saat yang lalu. Tanah di sekitar jejak itu masih lembek, ujung-ujungnya belum runtuh. Terlalu baru untuk diabaikan. Bayu menutup mulutnya sendiri. Napasnya bergetar. Rai berusaha menahan panik, tapi tangannya mulai dingin. Ia mengangkat senter kecil dari saku samping tas, meski cahaya itu nyaris tak berguna karena belum benar-benar malam. Lalu, di tengah sunyi yang menebal, terdengar suara pelan dari arah kabut sebelah kanan. Suara perempuan. Seperti sedang menyenandungkan sesuatu. Nadanya datar, lirih, tanpa kata-kata jelas. Hanya gumaman berirama yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayu langsung memejamkan mata. Dimas memutar kepala pelan ke kanan, wajahnya pucat seperti kertas. Rai menggertakkan rahang, memaksa dirinya tetap menatap lurus. Senandung itu berlangsung beberapa detik, lalu berhenti. Dan tepat setelah itu, dari arah yang sama, terdengar suara langkah. Pelan. Mendekat. 1, 2, 3. Mereka bertiga tidak bergerak. Bahkan bernapas pun terasa salah. Kabut di antara pohon-pohon depan jalur bergeser perlahan, seolah ada sesuatu yang baru saja lewat di baliknya. Bukan hembusan angin. Bukan binatang kecil. Gerakannya terlalu tinggi dari tanah. Terlalu lambat. Terlalu disengaja. Rai akhirnya berkata tanpa menoleh. Suaranya begitu rendah hingga hampir tenggelam oleh desis angin. Jangan lari. Jalan pelan. Jangan ada yang noleh kalau dengar apapun. Bayu mengangguk, meski lututnya sudah terasa lemas. Dimas menelan ludah keras-keras. Lalu mereka mulai melangkah. Pelan. Sangat pelan. Meninggalkan pohon bertanda itu di belakang, sementara kabut terus menutup jalur sedikit demi sedikit, seperti tangan besar yang sabar sedang menarik tirai. Dan saat itulah, tanpa satupun dari mereka sadari sepenuhnya, siang terakhir yang terasa normal di Gunung Kerinci benar-benar berakhir. Di depan mereka, malam pertama sedang menunggu. Membawa sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar tersesat. Mereka berjalan tanpa berani menoleh. Perintah Rai terdengar sederhana, tetapi justru itu yang paling sulit dilakukan. Naluri manusia selalu ingin memastikan ancaman ada di mana, seberapa dekat, dan seperti apa wujudnya. Namun sore yang hampir jatuh menjadi malam itu, naluri mereka bertiga dipaksa tunduk pada sesuatu yang lebih tua. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Langkah mereka pelan, hati-hati, dan rapat. Rai di depan menggenggam senter kecil dengan tangan kanan, meski cahaya kekuningan dari alat itu hanya mampu menembus kabut sejauh beberapa meter. Bayu berada di tengah, bibirnya bergerak pelan seperti sedang berdoa tanpa suara. Dimas di belakang, yang biasanya paling banyak bicara, kini hanya terdengar dari napasnya yang kasar dan tidak teratur. Tak ada senandung lagi. Tak ada panggilan. Justru itu yang membuat suasana terasa lebih buruk. Ketika gangguan itu masih terdengar, setidaknya mereka tahu ada sesuatu di sekitar. Tapi kini hutan kembali sunyi, sunyi yang terlalu rapi, terlalu menekan, seolah seluruh gunung sedang menunggu apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Rai mencoba membaca jalur. Masalahnya, kabut turun semakin tebal, dan gelap datang terlalu cepat. Tanah di depan mereka yang tadi masih bisa dibedakan dari semak kini mulai tampak serupa. Sama-sama basah, sama-sama gelap, sama-sama menipu. Beberapa kali cahaya senter memantul pada batang pohon berlumut yang bentuknya mirip manusia berdiri diam. Setiap kali itu terjadi, Bayu selalu menahan napas, dan Dimas releks mengencangkan langkah. Kita cari tempat datar, kata Rai akhirnya, suaranya tetap rendah. Kalau dipaksa jalan terus, malah bisa makin salah. Di sini, tanya Dimas. Kalau nemu area aman, iya. Bayu menelan ludah. Aman terdengar seperti kata yang asing di tengah hutan itu. Mereka terus bergerak menyusuri jalur yang kini semakin tak jelas bentuknya. Kadang terlihat seperti jalan setapak.
Kadang hilang begitu saja di antara akar-akar besar. Kadang muncul lagi beberapa meter di depan, seakan ada yang sengaja membiarkan mereka melihatnya sekilas lalu menutupnya kembali. Rai mulai curiga mereka memang tidak lagi berada di jalur yang benar. Tapi ia belum ingin mengatakannya. Tidak sekarang. Bayu sudah cukup panik, dan Dimas bisa menjadi lebih ceroboh kalau merasa situasi sudah benar-benar di luar kendali. Beberapa menit kemudian mereka menemukan sedikit area yang lebih terbuka. Tanahnya miring tipis, tapi cukup rata untuk mendirikan tenda kecil. Di sisi kiri ada batu besar, dan di sisi kanan tumbuh 2 pohon tua dengan jarak lumayan renggang. Bukan tempat ideal, tapi malam sudah datang terlalu cepat untuk bersikap memilih. Di sini, putus Rai. Tak ada bantahan. Mereka langsung menurunkan carrier dengan gerakan tergesa. Tangan Bayu gemetar saat membuka tali pengikat tenda. Dimas membantu membentangkan alas, sementara Rai memasang tiang dengan cepat. Biasanya mendirikan tenda adalah pekerjaan rutin yang bisa dilakukan sambil bercanda. Malam itu, setiap gerakan terasa seperti dilakukan dengan seseorang mengawasi dari balik kabut. Dan mungkin memang ada. Sambil memasang pasak, Dimas beberapa kali melirik ke belakang. Kenapa? Lu ngerasa nggak, kita kayak, ia berhenti, lalu mengembuskan napas keras. Kayak diliatin. Rai tidak menoleh. Okus pasang tenda. Itu bukan jawaban, dan mereka semua tahu. Tenda akhirnya berdiri juga, meski miring sedikit karena kontur tanah. Begitu barang-barang penting dipindahkan ke dalam, rasa lega yang mereka harapkan tak kunjung datang. Tempat itu tetap terasa salah. Terlalu sepi. Terlalu dingin. Kabut berkumpul di antara batang pohon seperti asap yang tak pernah habis. Cahaya senter dan lampu kepala mereka menciptakan lingkaran terang kecil, tapi di luar itu hanya ada kelabu gelap yang tampak hidup. Rai menyalakan kompor kecil untuk merebus air. Api biru yang kecil itu menjadi satu-satunya benda yang terasa normal. Dimas duduk di atas matras luar tenda sambil menggosok kedua tangannya. Bayu masuk setengah badan ke dalam tenda, seperti ingin bersembunyi tanpa benar-benar meninggalkan 2 temannya. Kita masih di jalur, kan? Tanya Bayu akhirnya. Rai diam beberapa detik terlalu lama. Ulang Bayu, lebih pelan. Kita mungkin agak melenceng, jawab Rai hati-hati. Tapi besok pagi pas terang kita cari arah lagi. Agak melenceng. Dimas tertawa pendek, hambar. Kita muter ke tempat yang sama, dengar orang manggil, ada jejak kaki aneh, terus sekarang bikin tenda di tempat yang bahkan gak jelas ada di peta atau enggak. Itu bukan agak. Rai mengangkat kepala. Terus menurut lu kita harus apa? Jalan terus sampai jatuh ke jurang. Dimas terdiam. Rahangnya mengeras. Bayu buru-buru menyela sebelum emosi mereka naik. Udah, yang penting kita kumpul di sini dulu. Besok pagi turun. Kalimat itu terdengar seperti rencana yang masuk akal, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar merasa tenang setelah mendengarnya. Air mendidih. Rai menuangkan ke dalam gelas logam berisi kopi sachet dan satu lagi untuk mie instan. Mereka makan sedikit, hanya sekadar mengisi tenaga. Nafsu makan nyaris tak ada. Setiap bunyi kecil di luar tenda membuat tangan mereka berhenti bergerak. Krek. Suara ranting patah dari arah kiri. Bayu langsung menoleh. Dimas mematikan gerakan mengunyahnya. Rai mengangkat lampu kepala, mengarahkan cahaya ke arah suara tadi. Yang terlihat hanya batang pohon, semak rendah, dan kabut yang bergerak pelan. Tak ada apapun. Mungkin musang, katanya, walau ia sendiri tahu bunyi itu terlalu berat untuk hewan kecil. Belum sempat suasana mencair, suara lain terdengar dari arah belakang tenda. Kres, kres. Seperti langkah yang menyeret daun kering perlahan. Dimas berdiri releks. Siapa itu? Tak ada jawaban. Bayu langsung pucat. Jangan panggil, bisiknya. Dimas sadar juga. Ia mengatupkan mulut rapat-rapat, tapi napasnya sudah terlanjur memburu. Rai bangkit dan mengambil senter yang lebih besar dari dalam carrier. Kita cek bareng. Bareng? Bayu menatapnya seolah itu ide gila. Kalau ada hewan, kita harus tahu. Kalau enggak ada apa-apa, malah bagus. Tak ada pilihan lebih baik. Akhirnya mereka bertiga berdiri berdempetan di depan tenda. Rai di tengah dengan senter, Dimas memegang trekking pole seperti tongkat, Bayu hanya membawa lampu kepala dan doa yang tak putus di dalam hati. Rai menyorotkan cahaya ke belakang tenda. Kosong. Ia menggeser ke kiri, ke semak-semak. Kosong. Ke kanan, ke sela 2 pohon tua. Kosong. Tak ada hewan. Tak ada orang. Tak ada benda aneh. Hanya kabut tipis dan tanah lembab yang berkilat pucat terkena cahaya. Balik, kata Rai. Mereka masuk lagi ke area dekat tenda, tapi ketegangan itu tidak turun. Justru semakin mengental.
Seolah sesuatu memang sengaja membuat bunyi hanya untuk melihat reaksi mereka. Malam turun sepenuhnya setelah itu. Di atas kanopi pohon, tak ada satupun bintang yang terlihat. Gelap di Gunung Kerinci terasa berbeda dari gelap biasa. Bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan seperti lapisan tebal yang menekan dari segala arah. Kabut malam pun berubah, siang tadi ia hanya tampak putih pucat, sekarang ia seperti asap abu-abu yang bergerak tanpa bentuk. Sekitar 1 jam berlalu. Mereka sepakat tidak tidur bersamaan. Rai berjaga pertama, Dimas kedua, Bayu ketiga, meski Bayu tampak seperti orang yang bahkan tak akan sanggup memejamkan mata. Dimas dan Bayu masuk ke dalam tenda, sementara Rai duduk di luar, bersandar pada batu besar dengan senter di pangkuan. Api kompor sudah dimatikan. Hanya lampu kepala kecil yang dibiarkan menyala redup di dekat pintu tenda. Dari tempat duduknya, Rai bisa melihat samar siluet 2 pohon tua di kanan, jalur gelap di depan, dan dinding kabut di mana-mana. Awalnya tak terjadi apa-apa. Lalu ia mendengar suara napas. Bukan dari dalam tenda. Dari depannya. Pelan. Berat. Seperti seseorang sedang berdiri beberapa meter di luar jangkauan cahaya, bernapas dengan sabar. Rai menegakkan badan. Ia mengangkat senter, menyorot lurus ke depan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian dari arah kiri, terdengar lagi. Kali ini disertai bunyi langkah pelan menginjak tanah basah. Duk. Diam. Duk. Rai menggenggam senter lebih erat. Ia ingin membangunkan 2 temannya, tapi menahan diri. Ia tahu betul kepanikan bisa membuat segalanya lebih buruk. Ia menajamkan pendengaran, mencoba memastikan arah. Langkah itu berhenti. Hutan kembali sunyi. Lalu dari dalam tenda, Bayu yang belum tidur mendadak berbisik dengan suara bergetar. Ada yang jalan di luar, ya. Rai tak langsung menjawab. Karena pada saat yang sama, dari sisi kanan tenda, terdengar suara yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Suara perempuan. Pelan sekali. Seperti mulut yang berada sangat dekat dengan kain tenda. Sedang berbisik sesuatu yang tak bisa dipahami. Bayu menahan napas. Dimas langsung bangun dan membentur atap tenda dari dalam. Apaan itu? Bisikan itu berhenti. Lalu terdengar satu ketukan pelan di dinding tenda. Tok. Tak satu pun dari mereka bergerak. Ketukan kedua menyusul, sedikit lebih keras. Tok. Bayu menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Dimas mematung dengan wajah tegang. Rai berdiri perlahan, seluruh tubuhnya dingin. Cahaya senter di tangannya bergetar tipis. Lalu, dari arah belakang tenda, terdengar suara yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk menghancurkan sisa ketenangan mereka malam itu. Suara seseorang tertawa. Pendek. Serak. Seolah puas karena akhirnya berhasil menemukan mereka. Tawa pendek itu lenyap secepat kemunculannya. Namun justru karena ia berhenti terlalu cepat, udara di sekitar tenda terasa semakin menyesakkan. Seolah sesuatu di luar sana memang sengaja memperlihatkan dirinya hanya secuil, cukup untuk membuat mereka tahu bahwa mereka tidak sedang sendirian. Rai berdiri di luar tenda dengan senter gemetar di tangannya. Cahaya yang memotong kabut tampak pucat dan lemah, seperti tidak benar-benar diinginkan menembus gelap. Dari dalam, Bayu dan Dimas membeku dalam diam. Tidak ada satupun yang berani bicara dengan suara normal. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar terlalu keras. Tok. Ketukan itu datang lagi. Kali ini dari sisi belakang tenda. Bayu releks mencengkeram lengan Dimas. Jangan buka, bisiknya nyaris tak terdengar. Gue juga nggak gila, sahut Dimas pelan, tapi suaranya jauh dari tenang. Rai memaksa dirinya melangkah memutari tenda. Setiap langkah terasa lambat dan berat, seolah tanah di bawah sepatunya menariknya untuk tetap diam. Senter di tangannya ia arahkan hati-hati ke belakang tenda, ke sumber suara tadi. Kosong. Tak ada siapapun. Tak ada hewan. Tak ada cabang pohon yang cukup dekat untuk mengetuk kain tenda. Hanya tanah basah, akar pohon, dan kabut yang menggantung rendah sampai nyaris menyentuh permukaan tanah. Tapi di dinding luar tenda, tepat setinggi dada orang dewasa, tampak bekas lembab memanjang seperti usapan telapak tangan. Rai berhenti bernapas sesaat. Bekas itu bukan lumpur yang terciprat. Bukan bekas air hujan. Bentuknya terlalu mirip sapuan jari, 5 garis samar yang menurun sedikit, seolah sesuatu baru saja meraba kain tenda dari luar. Suara Dimas datang dari dalam, tertahan cemas. Ada apa? Rai menelan ludah. Ia tak ingin menjawab jujur. Enggak ada. Jangan keluar. Ia memeriksa sekeliling sekali lagi, lebih cepat kali ini. Tetap tak ada apa-apa. Namun perasaan diawasi itu justru makin kuat, terutama dari arah pepohonan di kanan tenda.
Di luar lingkar cahaya senternya, gelap tampak terlalu padat, seperti ada bentuk yang sengaja berdiri diam menyatu dengan batang pohon. Rai mundur perlahan dan kembali ke pintu tenda. Masuk semua. Nggak ada yang keluar lagi malam ini. Ia ikut masuk ke dalam. Ruang tenda kecil itu mendadak terasa sempit oleh ketegangan. Bayu duduk dengan lutut terangkat ke dada, wajahnya pucat dan mata terbuka lebar. Dimas masih memegang trekking pole, seolah tongkat itu bisa melindunginya dari apapun yang tadi menyentuh dinding tenda. Ada apa di luar? Tanya Bayu. Rai melepas sepatu tanpa menjawab dulu. Ia lalu duduk dan merapatkan resleting pintu tenda sampai nyaris tertutup penuh. Enggak jelas. Tapi kita anggap ada binatang atau apapun. Pokoknya jangan ada yang buka pintu sampai pagi. Dimas menatapnya tajam. Lu bohong. Rai membalas tatapan itu. Kalau gue bilang jujur, emang bakal bikin lu lebih tenang. Tak ada jawaban. Dimas membuang muka. Mereka akhirnya memutuskan untuk tetap terjaga bersama. Tak ada lagi pembagian giliran. Tak ada lagi pura-pura tenang. Bayu mengeluarkan jaket tambahan dan menyelimutkan ke tubuhnya meski dingin yang ia rasakan lebih banyak datang dari dalam dirinya sendiri. Di luar, sesekali terdengar bunyi daun bergesek dan ranting kecil patah. Tak ada lagi ketukan, tak ada lagi tawa, namun itu tidak berarti ancamannya sudah pergi. Justru keheningan yang mengikuti terasa seperti jeda panjang sebelum sesuatu yang lain. Sekitar tengah malam, bau bunga itu datang lagi. Mula-mula tipis, seperti angin membawa aroma dari tempat yang jauh. Lalu semakin kuat sampai memenuhi ruang tenda kecil mereka. Wangi melati bercampur sesuatu yang manis dan memualkan, begitu pekat sampai Bayu menutup hidungnya sendiri. Lu cium, bisiknya. Iya, jawab Dimas cepat, kali ini tanpa sedikit pun nada mengejek. Rai diam. Ya cium juga. Wanginya begitu kuat sampai tak masuk akal. Tidak ada bunga di sekitar. Tidak ada sabun wangi. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan kenapa aroma itu sekarang seperti menyelinap dari selarit sleting tenda. Lalu, dari luar, terdengar langkah pelan mengitari mereka. Srek, duk, srek. Bukan langkah cepat. Bukan hewan yang berlari. Ini seperti seseorang berjalan lambat sambil menyeret ujung kain atau kaki di atas daun basah. Jejak suaranya berpindah dari sisi kiri tenda ke belakang, lalu ke kanan, seolah apapun itu sedang mengelilingi mereka dengan sabar. Bayu tak kuasa menahan air matanya. Ia tidak menangis keras, hanya menunduk sambil gemetar. Dimas menggigit bibir bawahnya sampai pucat. Rai memejamkan mata sesaat, berusaha menjaga napas tetap stabil. Jika mereka panik sekarang, mereka bisa melakukan hal bodoh. Dan hal bodoh di gunung, terlebih dalam keadaan begini, bisa berarti akhir. Dengar gue, katanya pelan, memaksa suaranya tetap mantap. Apapun yang kita dengar, jangan ada yang nyahut. Jangan ada yang buka. Jangan ada yang keluar. Dimas mengangguk. Bayu juga, meski matanya basah. Langkah di luar berhenti tepat di depan pintu tenda. Diam. Lalu terdengar seperti seseorang menarik napas panjang di luar sana. Pelan. Dekat sekali. Bayu spontan menutup telinganya. Namun setelah itu, tak ada lagi apa-apa. Beberapa menit berlalu. Lalu 1 jam. Mereka tak tahu pasti, karena waktu malam terasa bergerak lebih lambat dari biasanya. Sedikit demi sedikit rasa kantuk dan lelah mulai menimpa tubuh mereka yang sejak siang dipaksa tegang terus-menerus. Pada akhirnya, meski mata mereka tidak benar-benar terpejam lama, mereka masuk ke keadaan setengah tidur yang gelisah, terputus-putus oleh bunyi kecil dan mimpi buruk pendek yang terasa terlalu nyata. Pagi datang tanpa rasa lega. Saat Rai membuka pintu tenda sedikit, langit memang lebih terang, tetapi hutan tetap diselimuti kabut tebal. Cahaya pagi hanya berupa kelabu pucat yang menempel di sela pepohonan. Tidak ada kehangatan. Tidak ada sinar matahari yang menembus jelas. Udara begitu dingin hingga uap napas mereka terlihat tipis saat berbicara. Rai keluar lebih dulu dan memeriksa sekitar tenda. Apa yang ia lihat membuat lambungnya terasa mual. Di tanah lembab di belakang tenda ada jejak kaki telanjang. Banyak. Tidak acak, tidak berhamburan, melainkan membentuk lingkaran samar yang mengelilingi tenda mereka. Ukurannya tidak seragam. Ada yang seperti kaki orang dewasa, ada yang lebih kecil. Beberapa cetakan tampak dangkal, yang lain sangat jelas hingga lekuk jari-jarinya terlihat. Semua mengarah seolah semalam ada beberapa sosok yang berjalan memutari tempat mereka tidur. Rai menunduk lama, berharap itu hanya permainan cahaya atau bekas lama yang baru tampak pagi ini. Tapi tanah di sisi jejak masih basah segar. Ini baru. Kenapa? Tanya Dimas dari balik pintu tenda. Rai menutup mata sebentar. Keluar pelan-pelan.
Begitu melihat tanah di sekitar mereka, Dimas langsung terdiam. Sementara Bayu yang keluar paling terakhir hampir kehilangan keseimbangan dan terduduk di dekat batu. Ini nggak lucu, kata Dimas. Suaranya serak. Ini sama sekali nggak lucu. Tak ada yang merasa itu lucu. Mereka sarapan seadanya. Biskuit, air, dan sisa mie semalam yang sudah dingin. Tangan mereka bergerak otomatis, tanpa selera. Yang ada di kepala mereka sekarang cuma satu, turun secepat mungkin. Rai memeriksa kompas. Jarumnya bergerak normal, tapi arah yang ditunjukkan tak banyak menolong ketika kabut membuat semua kontur medan terasa sama. Ia juga mencoba mencocokkan dengan jalur yang mereka ingat, namun kejadian kemarin, kembali ke tempat yang sama padahal merasa terus naik, membuat semua ingatan itu terasa tak bisa dipercaya sepenuhnya. Kita ambil arah turun terus, katanya. Jangan belok aneh-aneh. Jangan pisah. Kalau ada apa-apa, langsung bilang. Kalau dengar suara, tanya Bayu. Diabaikan. Kalau lihat sesuatu, Rai menatapnya. Selama itu nggak nyerang kita langsung, diabaikan juga. Mereka membongkar tenda dengan cepat. Tak ada yang mau tinggal lebih lama di tempat itu. Setelah semua masuk carrier, Rai memimpin jalan turun. Ia sengaja memilih arah yang menurut logikanya paling mungkin membawa mereka kembali ke jalur resmi. Pada awalnya, jalur itu tampak cukup jelas. Tanah menurun. Ada bekas pijakan sepatu. Bahkan sekali dua kali mereka melihat patahan ranting yang seolah dibuat manusia. Harapan kecil mulai muncul. Mungkin mereka memang cuma tersesat sedikit. Mungkin beberapa jam lagi mereka akan bertemu pendaki lain atau menemukan pos. Mungkin kejadian semalam akan tetap menjadi mimpi buruk, tapi setidaknya mereka bisa keluar. Harapan itu bertahan tak sampai 1 jam. Karena ketika kabut menipis sedikit di salah satu tikungan, mereka melihat sesuatu tergantung di cabang pohon rendah di depan. Setas kain merah lusuh. Compang-camping. Ujungnya bergerak pelan, padahal angin nyaris tidak ada. Bayu berhenti total. Itu. Rai merasakan darahnya turun ke kaki. Kain itu sama. Atau setidaknya sangat mirip dengan yang mereka lihat kemarin sebelum suara panggilan pertama terdengar. Tersangkut di cabang dengan posisi hampir sama. Jangan bilang kita balik lagi, gumam Dimas. Rai mempercepat langkah, melewati kain itu tanpa menyentuh. Ia berharap setelah tikungan berikutnya medan akan berubah. Namun beberapa menit kemudian, mereka sampai di dataran sempit dengan batu besar di kanan dan pohon tua berbatang lebar di depan. Pada batangnya, tampak 3 garis vertikal dan 1 garis melintang. Simbol itu lagi. Tempat itu lagi. Bayu langsung terduduk di tanah seperti kakinya kehilangan tenaga. Dimas memaki lirih sambil menendang akar pohon. Rai berdiri diam, menatap simbol itu tanpa berkedip, dan untuk pertama kali sejak perjalanan ini dimulai, ia merasa kepalanya benar-benar kosong. Mereka sudah turun. Setidaknya mereka merasa turun. Tapi mereka kembali ke titik yang sama. Di sekeliling mereka, kabut bergerak pelan seperti napas. Hutan sunyi. Burung tak terdengar. Angin nyaris mati. Lalu dari kejauhan, sangat samar namun jelas cukup untuk membuat tubuh mereka menegang lagi, terdengar suara orang berjalan di atas daun-daun kering. 1 langkah, lalu 1 lagi. Bukan dari depan, bukan dari belakang, melainkan seperti datang dari segala arah sekaligus. Dan saat itulah mereka sadar, pagi tidak membawa jalan keluar. Pagi hanya memberi terang yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar sedang terjebak. Setelah untuk kedua kalinya kembali ke pohon bertanda itu, sesuatu di dalam diri mereka bertiga mulai retak. Bukan hanya rasa percaya diri, tapi juga keyakinan paling dasar bahwa dunia masih berjalan dengan aturan yang mereka pahami. Selama ini, tersesat selalu punya penjelasan, salah baca jalur, cuaca buruk, kurang pengalaman, terlalu lelah, atau terlalu yakin pada diri sendiri. Semua itu masih masuk akal. Tapi berjalan turun lalu kembali ke titik yang sama, melewati tanda yang sama, dengan jarak dan arah yang seharusnya berbeda, adalah sesuatu yang perlahan menggerus logika mereka. Rai berdiri paling lama di depan pohon itu. Wajahnya tetap berusaha tenang, namun matanya tak lagi setegas kemarin. Di dadanya tumbuh rasa bersalah yang pelan tapi menusuk. Ia yang paling berpengalaman. Ia yang meyakinkan 2 temannya bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Tapi sekarang, bahkan arah pun seperti bukan lagi sesuatu yang bisa ia pegang. Dimas menendang akar pohon sekali lagi, lebih keras. Gue bilang juga apa? Dari semalam kita harusnya turun terus, jangan muter-muter kayak gini. Lu pikir gue sengaja, balas Rai, suaranya mulai menegang. Gue nggak bilang sengaja. Tapi jelas kita salah dari awal. Bayu yang duduk di tanah mengangkat kepala.
Udah, suaranya serak dan lemah. Jangan ribut. Namun konflik yang sejak kemarin hanya berupa gesekan kecil kini mulai muncul ke permukaan. Lapar, dingin, kurang tidur, dan rasa takut telah mengikis kesabaran mereka sedikit demi sedikit. Lu dari awal juga kebanyakan ngeremehin, kata Rai, menatap Dimas. Dibilang jangan bercanda sembarangan, lu ketawa. Dibilang jangan nyaut, lu hampir jawab. Sekarang lu nyalahin gue terus. Terus salah siapa? Dimas mendekat setengah langkah. Dari awal yang sok yakin baca jalur itu lu. Bayu buru-buru berdiri di antara mereka. Berhenti. Sekarang bukan waktunya. Untungnya dua-duanya masih punya sisa akal untuk tidak melanjutkan. Dimas mengembuskan napas keras lalu memalingkan wajah. Rai menatap ke samping, rahangnya mengeras. Sunyi kembali turun, tapi kali ini bukan sunyi hutan saja, melainkan sunyi orang-orang yang mulai saling menyimpan salah. Setelah beberapa menit, Rai akhirnya bicara dengan suara lebih dingin. Kita jangan pakai perasaan. Kita cek logistik dulu. Mereka duduk melingkar di dekat carrier masing-masing dan menghitung ulang persediaan. Hasilnya membuat suasana makin berat. Makanan masih ada, tapi tidak banyak jika harus dipakai lebih dari 1 atau 2 hari tambahan. Air minum tinggal beberapa botol dan sebagian besar sudah setengah kosong. Mereka masih punya kompor kecil, tapi gasnya tak akan cukup kalau harus sering memasak. Tenaga mereka juga sudah terkuras sejak kemarin. Kalau kita hemat, kata Rai sambil melihat bekal di depannya, makanan bisa buat 3 hari. 4 kalau benar-benar sedikit. Kalau 4 hari kita masih muter di sini, tanya Dimas datar. Tak ada yang menjawab. Bayu menatap isi tasnya sendiri. Air yang lebih bahaya. Rai mengangguk pelan. Kita harus cari aliran air. Sungai kecil, mata air, apapun. Masalahnya, sejak masuk lebih dalam ke kawasan itu, mereka nyaris tidak mendengar bunyi air sama sekali. Hanya angin, ranting, dan kadang suara-suara lain yang justru tak ingin mereka dengar. Akhirnya mereka memutuskan bergerak lagi. Kali ini bukan semata mencari jalur turun, tapi juga mencari sumber air. Rai mengubah strategi, ia tidak lagi terlalu percaya pada bentuk jalur yang tampak jelas. Ia justru mulai memperhatikan kontur tanah, kemiringan lereng, dan arah vegetasi yang menurut pengalamannya bisa menandakan lembah atau aliran air. Dimas tidak banyak komentar, tapi wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tak benar-benar yakin lagi. Bayu hanya mengikuti, tampak semakin diam dari jam ke jam. Waktu berjalan aneh hari itu. Kadang mereka merasa baru berjalan 20 menit, tapi tubuh sudah lelah seperti setelah berjam-jam. Kadang mereka yakin matahari seharusnya masih tinggi, tapi cahaya hutan sudah berubah pucat seperti sore. Jam tangan Rai masih terus bergerak, namun entah kenapa waktu yang ditunjukkannya tidak pernah terasa cocok dengan apa yang mereka alami. Di salah satu turunan curam, Bayu mendadak berhenti dan memegang kepala. Pusing, katanya. Rai langsung menoleh. Duduk dulu. Bayu duduk di batu kecil, napasnya cepat. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Rai memberinya seteguk air, tapi Bayu hanya minum sedikit seolah takut jatah mereka berkurang terlalu cepat. Lu kenapa? Tanya Dimas, kini nada suaranya lebih khawatir daripada marah. Dari tadi, Bayu menelan ludah. Kayak dengar orang ngomong. Rai dan Dimas saling pandang. Ngomong apa? Tanya Rai. Enggak jelas. Kayak bisik-bisik. Kadang dekat, kadang jauh. Dimas memaksa tertawa kecil, tapi terdengar hambar. Lu kurang tidur. Bayu menggeleng cepat. Bukan mimpi. Dari tadi ada. Rai menatap hutan di sekitar mereka. Kabut belum separah pagi tadi, tapi masih cukup tebal untuk membuat batas antara dekat dan jauh terasa kacau. Di tempat seperti ini, telinga memang bisa tertipu. Suara angin bisa terdengar seperti bisikan. Gesekan daun bisa menyerupai napas. Tapi setelah semua yang mereka alami, penjelasan itu tak lagi sepenuhnya menenangkan. Kita istirahat 5 menit, kata Rai. Mereka duduk tanpa banyak bicara. Dimas memandangi tanah. Bayu meremas tali tas kecilnya. Rai mencoba menyusun rencana dalam kepala, namun pikirannya sendiri mulai terasa tidak utuh. Ada bagian dalam dirinya yang tetap ingin rasional, tetap ingin memecahkan semuanya seperti persoalan biasa. Tapi ada bagian lain yang mulai mengakui sesuatu yang lebih gelap. Mungkin mereka memang tidak hanya tersesat secara isik. Saat mereka bersiap bangkit lagi, Dimas melihat sesuatu di semak sebelah kanan jalur. Ih, Rai menoleh. Apa? Dimas menunjuk dengan dagu. Di antara daun-daun rendah dan akar kecil, ada benda kecil berwarna kusam. Rai mendekat, lalu memumutnya pelan. Sebuah gelang anyaman. Kotor, lembab, dan sudah agak rusak. Bukan milik mereka.
Bukan perlengkapan pendaki yang biasa dipakai. Tampak seperti gelang buatan tangan dari rotan tipis atau akar yang dikeringkan. Buang aja, kata Bayu cepat, suaranya langsung tegang. Rai sebenarnya setuju. Tapi sebelum sempat melakukan itu, Dimas berkata, tunggu. Ini bisa jadi tanda pernah ada orang lewat. Bayu menatapnya tak percaya. Lu masih mikir itu tanda biasa? Terus kalau bukan, apa? Gelang setan. Bayu berdiri terlalu cepat. Jangan ngomong sembarangan. Nada suaranya begitu tinggi sampai membuat hutan terasa makin sunyi sesudahnya. Dimas menatapnya dengan mata melebar, mungkin kaget karena Bayu yang paling pendiam justru meledak lebih dulu. Rai langsung melempar gelang itu jauh ke semak. Udah, nggak usah dibahas. Namun kata-kata Bayu tadi meninggalkan gema yang tidak enak. Jangan ngomong sembarangan. Kalimat sederhana, tapi kini terasa seperti aturan yang sudah telat mereka sadari seriusnya. Menjelang apa yang menurut jam tangan seharusnya siang, mereka akhirnya mendengar sesuatu yang sejak tadi dicari, suara air. Mula-mula sangat samar. Gemericik kecil, seperti aliran sempit di sela batu. Mereka bertiga langsung saling pandang. Untuk pertama kalinya hari itu, ada harapan yang terasa nyata. Sumber air berarti kesempatan bertahan lebih lama. Air juga biasanya mengarah ke lembah atau jalur turun. Mereka mempercepat langkah mengikuti suara itu. Suara air terdengar makin jelas, lalu meredup, lalu jelas lagi, seolah berpindah-pindah tempat. Rai mencoba menangkap arah. Kiri, tidak, depan. Lalu seperti dari bawah. Mereka berbelok melewati semak, turun sedikit, lalu menyusuri lereng sempit. Namun anehnya, tak ada aliran air yang terlihat. Harusnya di sini, kata Rai pelan. Suara gemericik itu kini seperti datang dari balik rumpun pakis besar di depan. Mereka mendekat. Begitu pakis itu disibak, yang ada hanya tanah lembab dan batu-batu kecil. Tidak ada air. Suara itu mendadak terdengar dari sisi lain. Dimas memaki pelan. Mainan apa lagi ini? Mereka berputar lagi, mengikuti bunyi yang kini justru menjauh. Bayu mulai gemetar, bukan karena dingin. Jangan dikejar, katanya. Tolong jangan. Tapi haus membuat manusia melakukan hal-hal yang biasanya tak akan dilakukan. Mereka tetap mencoba mencari beberapa menit lagi. Setiap kali suara air terdengar dekat, setiap kali itu pula mereka hanya menemukan tanah kosong, kabut, dan hutan yang diam. Sampai akhirnya suara itu lenyap total. Hilang begitu saja. Tak ada lagi gemericik. Tak ada petunjuk. Seolah sesuatu baru saja memperdengarkan harapan hanya untuk menariknya kembali. Dimas menendang batu kecil dengan frustrasi. Cukup. Ini udah ngak bener. Rai tak membantah. Ia sendiri mulai lelah menjaga agar pikirannya tidak jatuh ke arah yang sama. Mereka kembali ke jalur samar yang entah jalur apa, bergerak lebih lambat sekarang. Tenaga mereka menurun, emosi makin rapuh. Bayu beberapa kali menoleh ke belakang seperti merasa ada yang mengikuti. Dimas mulai bicara sendiri dalam gumaman pendek, mungkin memaki, mungkin menenangkan diri. Rai menjaga langkah tetap stabil, tapi di dalam kepalanya terus muncul pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Kalau ini bukan sekadar tersesat, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Pertanyaan itu belum sempat menemukan bentuk ketika mereka sampai di sebuah area yang membuat ketiganya berhenti bersamaan. Di depan ada lapangan kecil. Tidak luas, tapi cukup aneh untuk langsung terasa salah. Tanahnya datar dan hampir tak ditumbuhi semak, seolah tempat itu sering dibersihkan. Di tengahnya berdiri semacam pondok kecil beratap rumbia yang sudah miring, dengan dinding papan gelap dan pintu setengah terbuka. Tak ada angin, tak ada suara burung, tak ada suara air. Hanya pondok itu, berdiri diam di tengah hutan berkabut, di tempat yang seharusnya tidak ada bangunan apapun. Bayu langsung berbisik, jangan ke situ. Tapi Dimas menatap pondok itu seperti orang kehausan melihat sumur. Kalau ada orang di sana, Rai tidak langsung menjawab. Karena entah kenapa, dari tempat mereka berdiri, pondok itu tampak terlalu sunyi untuk disebut tempat berteduh. Terlalu utuh untuk disebut bangunan terlantar. Dan terlalu tepat muncul di tengah putus asa mereka untuk dianggap kebetulan. Pondok itu berdiri tanpa suara, tanpa gerak, tanpa tanda kehidupan. Letaknya terlalu ganjil untuk terasa melegakan. Di tengah hutan berkabut, setelah berjam-jam mereka berputar tanpa arah, bangunan kecil beratap rumbia itu justru memunculkan rasa takut baru. Pintu depannya terbuka setengah, miring sedikit ke dalam seperti ada yang pernah mendorongnya lalu membiarkannya tak pernah tertutup rapat lagi. Dindingnya terbuat dari papan gelap yang tampak tua, namun anehnya tidak sepenuhnya lapuk. Seolah pondok itu menua dengan cara yang berbeda dari benda-benda lain di hutan.
Mereka bertiga berdiri cukup lama di tepi lapangan kecil itu. Bayu adalah yang paling dulu bereaksi. Ia mundur setengah langkah. "Jangan," katanya pelan tapi tegas. "Tolong, jangan masuk." Dimas tak mengalihkan pandangan dari pondok itu. "Kalau ada orang, kita bisa minta bantuan. Kalau nggak ada, setidaknya kita bisa berteduh." Bayu menatap Rai seolah berharap sahabatnya itu akan langsung menolak. Namun Rai sendiri terjebak dalam keraguan. Logikanya berkata bahwa bangunan berarti kemungkinan ada aktivitas manusia, atau setidaknya tempat aman untuk istirahat sementara. Tapi perasaannya menolak mentah-mentah. Tidak ada asap dari atap. Tidak ada jejak baru yang jelas di tanah lapang. Tidak ada suara. Bahkan angin yang sejak tadi masih sesekali terdengar di pepohonan mendadak seperti berhenti begitu mereka melihat pondok itu. "Kita cek dari luar dulu," kata Rai akhirnya. Bayu memejamkan mata sebentar, jelas tak setuju, tapi tak sanggup membantah lebih jauh. Mereka maju perlahan dengan langkah hati-hati. Tanah lapang itu aneh, lebih padat dari jalur hutan, tidak banyak ditumbuhi rumput, dan di beberapa bagian tampak seperti pernah disapu. Di dekat sisi kiri pondok, ada susunan batu kecil berbentuk lingkaran, seperti bekas tungku lama. Tapi tak ada abu baru. Tak ada sisa kayu hangus yang masih segar. Semakin dekat, hawa di sekitar pondok terasa semakin dingin. Bukan dingin pegunungan biasa, melainkan dingin yang lembab dan merayap, seperti masuk ke ruangan tertutup yang lama tak tersentuh matahari. Rai berhenti tepat di depan pintu. Ia mengangkat tangan, lalu mengetuk pelan pada papan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tetap sunyi. Dimas melongok ke dalam melalui celah pintu. "Gue lihat." "Jangan masuk dulu," kata Rai cepat. Namun Dimas sudah mendorong pintu sedikit lebih lebar. Pondok itu hanya terdiri dari satu ruangan kecil. Lantainya dari papan tua. Di sudut kanan ada dipan kayu rendah tanpa alas. Di sudut kiri tergantung anyaman bambu berbentuk rak kecil. Tak banyak isi di dalamnya, hanya sebuah kendi tanah liat, mangkuk kayu, dan kain lusuh yang dilipat asal. Tidak ada lampu. Tidak ada tas. Tidak ada tanda-tanda pondok itu sedang ditinggali. Tapi juga tidak tampak benar-benar mati. Ada bau yang aneh di dalam. Bukan bau bangkai. Bukan pula sekadar kayu lapuk. Melainkan campuran tanah basah, asap lama, dan wangi bunga yang sangat samar. Bayu langsung memalingkan wajah. "Itu bau yang sama," bisiknya. Rai ikut menciumnya dan rahangnya mengeras. Dimas yang tadinya tampak paling nekat pun kini tak langsung masuk lebih jauh. "Kosong," katanya, tapi suaranya tak terdengar lega. Rai menyorotkan senter ke setiap sudut ruangan. Tak ada siapa-siapa. Namun di dinding belakang, ia melihat sesuatu tergantung pada paku kayu. Sentai kalung dari akar atau rotan tipis, mirip gelang yang tadi mereka temukan di jalur. Di bawahnya, pada papan dinding, ada goresan-goresan kecil seperti bekas benda tajam. Tidak membentuk kata, tapi terlalu teratur untuk disebut kebetulan. "Kita keluar," kata Bayu cepat. "Sekarang." Dimas menoleh. "Serius? Kita udah capek, logistik tipis, malam bentar lagi. Lu mau tidur di tengah jalur lagi? Lebih baik itu daripada di sini." "Kenapa?" "Karena pondok ini nggak enak." Bayu menatapnya dengan mata merah dan lelah. "Karena semua yang nggak enak dari kemarin ternyata beneran kejadian." Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Rai berdiri di ambang pintu, menimbang. Langit di luar makin pucat kelabu. Hari kembali terasa berjalan terlalu cepat. Mereka butuh tempat istirahat sebelum gelap. Mencari lokasi baru belum tentu berhasil, apalagi kalau kembali terjebak berputar di hutan. Tapi pondok ini jelas bukan tempat yang menenangkan. Akhirnya ia mengambil keputusan yang bahkan ia sendiri tak yakin sepenuhnya. "Kita nggak tidur di dalam." Dimas mengerutkan kening. "Terus? Kita pakai lapangan ini buat bikin tenda. Pondok cukup jadi penahan angin. Tapi nggak ada yang masuk sendiri. Nggak ada yang nyentuh barang di dalam." Bayu masih tampak ingin menolak, namun tenaganya seperti sudah habis untuk berdebat. Dimas pun hanya mendesah, lalu mengangguk setengah hati. Mereka mulai mendirikan tenda di sisi kanan lapangan, agak jauh dari pondok namun masih cukup dekat untuk terlihat jelas. Sepanjang proses itu, suasana terasa makin salah. Tak ada suara binatang. Tak ada gemerisik wajar dari hutan. Kadang-kadang mereka merasa seperti mendengar sesuatu bergerak di dalam pondok, padahal saat disorot senter, ruangan itu tetap tampak kosong. Sekali waktu Bayu yakin melihat kain lusuh di rak bergoyang pelan, padahal tak ada angin.
Ia tidak mengatakan apa-apa, takut justru dianggap makin panik. Menjelang malam, mereka makan sangat sedikit. Hanya roti kering dan air. Tak ada yang mau menyalakan kompor lama-lama. Api terasa terlalu mencolok di tempat itu, seolah bisa mengundang perhatian sesuatu yang sudah sejak awal memang memperhatikan mereka. Saat cahaya terakhir benar-benar hilang, pondok itu berubah. Di siang kelabu, ia tampak hanya seperti bangunan tua biasa. Namun dalam gelap malam, siluetnya terlihat jauh lebih besar, lebih berat, dan entah kenapa lebih dekat, meski jaraknya tak berubah. Pintu yang setengah terbuka kini seperti mulut hitam yang menganga ke arah tenda mereka. Bayu duduk di dalam tenda sambil memeluk lutut. Kita bikin salah, katanya lirih. Udah kejadian, jawab Dimas, meski suaranya juga lemah. Besok pagi kita cabut. Kalau pagi datang. Dimas menatapnya. Maksud lu? Bayu tak menjawab. Ia hanya menunduk lagi. Rai, yang duduk paling dekat pintu tenda, mencoba tetap terjaga. Ia memandang keluar melalui celah resleting. Lapangan kecil itu nyaris tak terlihat, hanya berupa bidang gelap pucat yang dipotong cahaya senter redup. Pondok berdiri di depannya, diam seperti menunggu. Lalu, tanpa angin, pintu pondok bergerak. Krek. Bunyi kayu tua itu pelan, panjang, dan jelas. Ketiganya menegang bersamaan. Pintu yang sebelumnya terbuka setengah kini bergerak sedikit lebih lebar. Tidak banyak. Mungkin hanya selebar telapak tangan. Tapi cukup untuk membuat jantung mereka seperti dipukul dari dalam. Bisik Dimas. Aku lihat, jawab Rai pelan. Mereka menunggu, tak bernapas penuh. Tidak ada kelanjutan. Pintu itu berhenti pada posisi barunya. Gelap di dalam pondok tampak lebih pekat dari malam di luar. Mungkin angin, kata Dimas, tapi kalimat itu terdengar seperti permintaan agar orang lain menyetujuinya. Tak ada yang menyetujui. Beberapa menit berlalu. Lalu bau bunga itu datang lagi, jauh lebih kuat daripada malam pertama. Wanginya menyusup ke dalam tenda sampai membuat kepala mereka pening. Bayu langsung menutup hidung. Dimas memaki lirih. Rai membuka sedikit resleting, berharap udara luar lebih baik. Ternyata sama saja. Dan tepat saat itulah, dari dalam pondok, terdengar suara benda jatuh. Bruk. Ketiganya membeku. Suara itu jelas berasal dari dalam ruangan. Bukan dari atap. Bukan dari luar dinding. Sesuatu di dalam pondok baru saja bergerak atau dijatuhkan. Jangan dicek, kata Bayu cepat, nyaris memohon. Kalau ada orang, bisik Dimas. Dari tadi kalau ada orang harusnya udah keluar. Tak ada yang bergerak. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Krek. Kali ini seperti suara dipan kayu tua yang ditekan pelan oleh beban tubuh seseorang. Bayu langsung mulai menangis diam-diam. Dimas menatap pintu tenda tanpa berkedip. Rai merasakan tengkuknya membeku. Ada bagian dalam dirinya yang masih ingin mencari penjelasan logis, tapi penjelasan itu satu persatu rontok. Tidak mungkin ada orang bersembunyi sejak siang tanpa suara. Tidak mungkin angin menjatuhkan benda, menggeser pintu, lalu membuat papan ranjang berbunyi seperti itu. Malam makin dalam. Mereka tak tahu jam berapa ketika gangguan itu berhenti sejenak. Mungkin lewat tengah malam. Mungkin belum. Waktu tak terasa normal lagi. Tubuh mereka lelah, tapi pikiran dipaksa tetap terjaga oleh rasa takut yang tak pernah turun. Lalu terdengar suara ketiga. Bukan dari pondok. Dari luar tenda. Langkah kaki. Pelan. Satu di depan. Satu lagi di samping. Lalu satu lagi di belakang. Bukan satu orang. Lebih dari satu. Mereka bertiga saling menatap dalam gelap. Bahkan Dimas tak lagi berusaha terlihat berani. Langkah-langkah itu mengitari tenda dengan ritme yang tidak sama. Seolah beberapa sosok sedang berjalan berkeliling tanpa terburu-buru. Duk, sret, duk. Duk, duk, sret. Bayu mencengkeram lengan Rai sekuat tenaga. Dimas memegang mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Rai menatap lurus ke depan, tapi napasnya mulai pecah. Langkah itu terus berputar, lalu berhenti serentak. Sunyi. 5 detik. 10 detik. Lalu dari arah pondok terdengar suara perempuan tertawa pelan. Bukan tawa keras. Bukan cekikikan biasa. Melainkan tawa lembut yang terdengar sangat dekat, sangat tipis, dan justru karena itu terasa lebih mengerikan. Tawa itu seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang senang melihat tamunya tidak bisa kemana-mana. Sesudah tawa itu berhenti, suara lain menyusul dari depan pintu tenda. Suara anak kecil. Pelan. Serak. Memanggil satu nama. Bayu. Tubuh Bayu langsung kaku total. Matanya membelalak. Dimas menoleh padanya dengan wajah pucat. Rai merasakan darah di tubuhnya seperti surut sekaligus. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat.
Bayu buka. Tidak ada yang bergerak. Lalu dari sisi lain tenda, suara kedua muncul. Memanggil nama lain. Dimas. Malam kedua di Gunung Kerinci ternyata belum mencapai bagian terburuknya. Karena sesuatu di luar sana sekarang bukan hanya tahu mereka ada. Ia juga tahu nama mereka. Bayu buka. Suara itu terdengar lagi, tipis dan serak, seperti keluar dari tenggorokan anak kecil yang sedang pilek. Tidak keras, tidak marah. Justru terlalu lembut, terlalu biasa, dan karena itulah seluruh tubuh mereka bertiga membeku. Sesuatu di luar tenda tidak hanya tahu bahwa mereka ada. Ia tahu nama mereka. Dan ia mengucapkannya dengan nada seolah-olah sudah sangat mengenal mereka sejak lama. Bayu menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Matanya membelalak, air matanya keluar lagi tanpa suara. Dimas mematung sambil memandangi dinding tenda, seolah takut melihat bayangan muncul di balik kain tipis itu. Rai duduk paling depan, rahangnya keras, tapi tangannya gemetar hebat saat meraih senter. Lalu dari sisi kanan tenda, suara lain muncul. Dimas. Kali ini lebih berat. Bukan suara anak kecil, melainkan suara perempuan dewasa yang bicara dengan nada lirih, seperti memanggil seseorang agar mendekat. Nada suaranya tidak memaksa, tidak mengancam. Justru sebaliknya, mengundang, lembut, hampir seperti ibu yang sedang menenangkan anaknya. Dimas langsung menegang. Wajahnya yang sejak tadi sudah pucat kini seperti kehilangan seluruh darah. Ia menatap Rai, lalu Bayu, lalu kembali ke dinding tenda, seolah berharap salah satu dari mereka akan mengatakan bahwa ini semua cuma halusinasi. Namun belum sempat siapapun bicara, dari arah depan tenda terdengar satu suara lagi. Rai. Suara itu rendah, berat, serak. Sama seperti suara yang pertama kali memanggilnya di tengah hutan kemarin. Kini tidak ada alasan lagi untuk mengira itu kebetulan. Mereka bertiga saling menatap. Dalam pandangan itu ada satu pengertian yang sama. Apapun yang berada di luar, ia sedang bermain dengan mereka. Tok. Sesuatu mengetuk dinding tenda sebelah kiri. Tok. Tok. Lalu dari sisi kanan, menyusul dua ketukan lain. Tok. Tok. Bayu nyaris menjerit, tapi Dimas langsung menekankan tangannya ke bahu Bayu, memaksa temannya tetap diam. Rai menarik napas panjang, memaksa pikirannya tetap lurus. Jika mereka bertahan sampai pagi, mungkin masih ada kesempatan. Namun kalau panik sekarang, mereka bisa melakukan sesuatu yang justru membawa mereka langsung ke tengah ancaman itu. Dengar gue, bisik Rai, suaranya nyaris tak terdengar. Apapun yang terjadi, jangan buka tenda. Kalau mereka jebol, tanya Dimas dengan bibir gemetar. Rai tak bisa menjawab. Di luar, langkah-langkah itu terdengar lagi. Bukan satu, melainkan beberapa. Mengitari tenda perlahan. Sesekali berhenti, lalu lanjut lagi. Seolah ada 3 atau 4 sosok sedang berjalan memutar, sambil sesekali mendekat untuk menempelkan wajah ke kain tenda dan mencium ketakutan mereka dari dalam. Bau bunga itu datang lagi, kali ini begitu pekat sampai membuat kepala mereka pening. Wangi melati bercampur bau tanah lembab dan sesuatu yang manis membusuk. Bayu terbatuk pelan. Dimas memejamkan mata rapat-rapat. Rai mencoba membuka sedikit resleting atas tenda agar udara masuk, namun yang datang justru dingin lebih menusuk. Lalu terdengar suara dari pondok. Bruk, krek. Seperti seseorang bangkit dari dipan kayu, lalu berjalan menuju pintu. Ketiganya releks menoleh ke arah pondok. Meski dari dalam tenda yang tertutup mereka tak bisa melihat apapun selain siluet gelap samar di luar. Tapi langkah dari dalam pondok itu jelas terdengar. Pelan, berat, menuruni lantai papan, mendekati ambang pintu. Lalu berhenti. Sunyi beberapa detik. Dan tiba-tiba, di atas atap tenda mereka, terdengar bunyi sesuatu mendarat. Duk. Bayu langsung menjerit kecil tertahan. Tenda bergoyang sedikit. Debu halus dari lapisan luar jatuh ke rambut dan jaket mereka. Apa itu? Bisik Dimas, paniknya kini tak bisa lagi disembunyikan. Belum ada jawaban ketika bunyi kedua terdengar. Duk. Kali ini bergeser sedikit, seperti sesuatu sedang merangkak perlahan di atas atap tenda. Rai mengangkat senter dan menyorot ke atas dari dalam. Cahaya itu hanya membuat kain tenda terlihat pucat dari dalam, tanpa bayangan jelas. Tapi mereka bisa mendengar dengan sangat nyata bunyi gesekan halus di lapisan atas, seperti tangan atau kaki yang bergerak pelan mencari posisi. Bayu mulai menangis terbuka sekarang. Napasnya terputus-putus. Kita mati di sini. Diam, bisik Rai tajam, lebih karena takut suara Bayu memancing sesuatu di luar semakin dekat. Jangan ngomong gitu. Tiba-tiba suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di depan pintu tenda. Kasihan. Suaranya lembut sekali.
Nyaris sayang. Keluar saja, dingin di dalam. Dimas merasakan perutnya seperti diputar. Ia menggigit bibir keras-keras sampai terasa asin oleh darah. Bayu memejamkan mata, menggoyang-goyangkan kepala, berusaha menolak kata-kata itu masuk ke pikirannya. Rai tahu betul, suara-suara seperti ini berbahaya bukan hanya karena bunyinya, tapi karena mereka perlahan mengikis kemauan bertahan. Dalam keadaan lelah, haus, lapar, dan setengah putus asa, bisikan seperti itu bisa terdengar masuk akal. Lalu terdengar suara anak kecil lagi. Kali ini dari sisi belakang tenda. Bayu, aku kedinginan. Bayu langsung menutup kedua telinganya. Seketika itu juga, angin mendadak bertiup kencang. Bukan dari satu arah, melainkan seperti berputar di sekeliling lapangan kecil itu. Tenda mereka berguncang. Pohon-pohon di sekitar pondok berderak panjang. Pintu pondok menghantam dinding beberapa kali dengan suara keras. Bam, bam, bam. Lalu, di tengah angin yang berputar itu terdengar tawa. Banyak tawa. Tipis-tipis. Bertumpuk. Ada suara perempuan, suara anak kecil, suara cekikikan yang serak, semua bercampur dengan desis angin dan bunyi dedaunan. Lapangan kecil itu seperti mendadak dipenuhi makhluk-makhluk tak terlihat yang sedang mengelilingi mereka sambil menikmati ketakutan yang akhirnya pecah. Rai tahu mereka tak bisa tetap diam sampai pagi jika gangguan ini terus naik seperti ini. Tenda mereka bisa roboh. Pikiran mereka lebih dulu hancur. Ya harus melakukan sesuatu apapun. Siap-siap, katanya cepat. Dimas menatapnya tak percaya. Siap apa? Kita keluar. Bayu langsung menggeleng keras. Jangan buka. Kalau kita tetap di sini, kita habis, kata Rai. Ia meraih tas kecil yang berisi senter, kompas, air, dan pisau lipat. Kita lari ke bawah. Cari jalur apapun. Lari kemana? Dimas panik. Di luar itu ada. Suara di atas tenda mendadak bergeser cepat. Sret. Lalu sesuatu menghantam sisi kiri tenda dari luar. Brak. Tiang tenda miring. Kain menekan pundak Bayu. Ia menjerit sekarang, tak bisa menahan lagi. Itu dia jawabannya, bentak Rai. Keluar sekarang atau kita ketiban di sini. Tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Rai membuka resleting pintu tenda dengan satu tarikan keras. Angin dingin langsung menerjang masuk bersama bau bunga yang memualkan. Ia merangkak keluar lebih dulu, menyorotkan senter liar ke depan. Lapangan itu kosong. Terlalu kosong. Pondok berdiri beberapa meter di depan dengan pintu terbuka lebar sekarang. Gelap di dalamnya pekat seperti sumur tanpa dasar. Kabut berputar rendah di atas tanah. Tak ada sosok. Tak ada orang. Tak ada apa-apa. Keluar, teriak Rai. Dimas menyeret Bayu keluar tepat saat sisi tenda yang miring nyaris roboh penuh. Begitu ketiganya berada di luar, mereka bisa melihat bekas cekungan di atap tenda. Seolah tadi benar-benar ada sesuatu seberat manusia merangkak di atasnya. Kemana? Dimas berteriak. Rai menoleh liar mencari arah. Dalam kabut yang berputar itu, jalur masuk ke lapangan hampir tak terlihat. Hanya ada bayangan pohon, semak, dan pondok. Lalu dari dalam pondok terdengar suara langkah keluar. Pelan. Satu. Lalu satu lagi. Subuh di jalur resmi terasa asing. Bukan karena bentuk hutannya berubah, melainkan karena mereka bertiga yang sudah tidak sama lagi. Kabut masih menggantung di antara batang-batang pohon, udara tetap dingin, tanah tetap basah oleh embun, namun setelah malam yang baru saja mereka lewati, semua yang dulu terasa biasa kini seakan memiliki lapisan lain yang tidak kasat mata. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah mereka pikirkan, tapi sekarang tak bisa lagi mereka abaikan. Bayu masih berlutut di tanah, kedua tangannya menempel pada permukaan jalur seperti sedang memastikan bahwa yang diinjaknya benar-benar nyata. Napasnya tersengal, bahunya naik turun cepat, dan sesekali tubuhnya bergetar kecil. Dimas berdiri membungkuk dengan kedua tangan di lutut, wajahnya pucat dan basah oleh keringat dingin. Rai sendiri memaksakan tubuh tetap tegak, tapi di dalam dadanya rasa lega bercampur dengan kekacauan yang sulit dijelaskan. Mereka selamat. Ya. Mereka kembali ke jalur resmi. Ya. Tapi keselamatan yang datang dengan cara seperti itu tidak terasa seperti kemenangan. Tak satu pun dari mereka langsung bicara. Mereka seperti sama-sama paham bahwa kalau salah satu mulai membuka suara, sesuatu di dalam diri mereka bisa runtuh total. Jadi mereka memilih diam. Mendengarkan napas masing-masing. Mendengarkan bunyi jauh hutan yang perlahan kembali normal, serangga pagi, dedaunan bergerak ringan, dan suara burung pertama yang muncul malu-malu dari kejauhan. Suara-suara itu justru terasa aneh karena semalam mereka nyaris lupa bahwa hutan bisa berbunyi senormal itu. Akhirnya Rai angkat bicara lebih dulu.
Suaranya serak. Kita turun sekarang. Dimas mengangguk pelan. Bayu tak menjawab, tapi akhirnya berdiri dengan susah payah. Lututnya masih lemas. Matanya merah, bukan hanya karena tangis semalam, tapi juga karena kurang tidur dan ketakutan yang tak pernah benar-benar turun. Mereka membereskan tali carrier, memeriksa sisa air, lalu mulai melangkah turun menyusuri jalur resmi dengan hati-hati. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin menoleh ke belakang. Jalur turun seharusnya terasa melegakan, tapi bagi mereka pagi itu justru dipenuhi kegelisahan aneh. Setiap tikungan membuat dada mereka menegang, setiap semak bergerak membuat langkah terhenti sesaat, dan setiap bau samar bunga liar langsung menghidupkan kembali malam tadi di kepala mereka. Bahkan ketika matahari akhirnya mulai menembus kabut dan membuat warna-warna hutan tampak lebih nyata, rasa aman itu tetap tidak datang sepenuhnya. Beberapa kali Bayu seperti ingin bicara, tapi mengurungkannya. Dimas pun demikian. Sementara Rai terus berjalan di depan, fokus pada jalur, seolah dengan menaruh seluruh perhatian pada langkah-langkah konkret ia bisa menunda memikirkan semua hal yang tidak masuk akal. Baru setelah mereka berjalan cukup lama dan melewati area yang tampak lebih familiar, jalur yang lebih lebar, bekas pijakan yang lebih banyak, dan satu titik istirahat kecil yang jelas pernah dipakai banyak pendaki, Dimas akhirnya membuka suara. Lu lihat dia jelas enggak? Rai tahu siapa yang dimaksud tanpa perlu dijelaskan. Ia tidak langsung menjawab. Cukup jelas. Pria tua itu, tanya Bayu pelan. Iya, jawab Rai. Dimas menatap ke depan. Itu orang yang kita temui di bawah, kan? Kayaknya. Dimas tertawa pendek, lelah. Gue udah nggak suka kata itu. Bayu menunduk. Kalau dia orang biasa, gimana dia bisa muncul di situ? Tak ada jawaban. Pertanyaan itu seperti batu kecil yang jatuh ke tengah pikiran mereka dan menimbulkan riak kemana-mana. Kalau pria tua itu orang biasa, mengapa ia ada di tempat yang bahkan mereka sendiri tak bisa capai dengan benar? Mengapa ia tampak tahu harus membawa mereka kemana? Dan mengapa setelah sampai di jalur resmi, ia bisa menghilang begitu cepat tanpa suara langkah yang jelas? Mereka tidak membahasnya lagi. Bukan karena pertanyaan itu selesai, melainkan karena tak satu pun punya keberanian untuk mendorongnya lebih jauh. Menjelang siang, mereka akhirnya bertemu pendaki lain. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, naik dari arah bawah dengan carrier besar dan wajah masih segar. Ketika rombongan kecil itu melihat keadaan mereka, pakaian kotor, mata cekung, langkah goyah, mereka langsung berhenti. Mas, kalian kenapa? Tanya salah satu pendaki. Rai menelan ludah, tiba-tiba merasa sangat sulit menjelaskan. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa mereka tersesat di tempat yang sama berulang kali? Bahwa ada pondok di tengah hutan yang mungkin tidak seharusnya ada? Bahwa sesuatu di malam hari memanggil nama mereka satu persatu? Kami sempat salah jalur, jawabnya akhirnya. Udah 2 hari muter. Pendaki perempuan itu langsung membuka botol minumnya dan menyerahkan pada Bayu. Minum dulu. Bayu menerimanya dengan tangan bergetar dan mengucapkan terima kasih hampir tanpa suara. Salah satu pendaki lain memandang mereka dengan kening berkerut. 2 hari. Dari mana? Rai menyebut perkiraan area terakhir yang masih masuk akal untuk diucapkan. Mendengar itu, ketiga pendaki tadi saling pandang. Salah satunya kemudian berkata, di atas kalau kabut tebal memang bisa bikin bingung. Apalagi kalau sudah sore. Kalimat itu normal, logis, aman. Dan anehnya justru itulah yang membuat Dimas ingin tertawa sekaligus marah. Semua yang terjadi pada mereka seolah bisa dibungkus dengan penjelasan sederhana, kabut, salah jalur, capek, sugesti. Padahal mereka tahu yang mereka alami lebih dari sekadar itu. Namun mereka juga tidak membantah. Mereka hanya mengangguk, menerima sedikit makanan, lalu melanjutkan turun bersama rombongan itu sampai jalur menjadi lebih ramai dan suasana terasa semakin manusiawi. Begitu sampai di pos bawah, tubuh mereka seperti baru menginginkan diri untuk benar-benar hancur. Bayu muntah tak lama setelah duduk. Dimas rebah di bangku kayu sambil menutup wajah dengan lengan. Rai bicara seperlunya kepada petugas dan beberapa orang di Basecam. Penjelasan yang ia berikan tetap versi paling aman. Mereka kehilangan arah, turun Bayu menjadi sore, orang yang paling berubah. Lalu ia yang sebelumnya paling mudah ikut ajakan mendaki. Tidak semua orang gelisah puas dengan jawaban itu. Seorang bapak parubaya di warung pos sempat menatap beberapa kali ia mengaku terbangun menjelang subuh karena mencium bau bunga melati di yang sama. Padahal ia tidak menyela saat Rai bercerita. Sekali, baru setelah orang-orang lain mendengar ada anak kecil memanggil namanya dari gang sambil menuangkan teh. Padahal setelah dicek, kalian dengar suara yang manggil-manggil yang memanggil temannya sendiri, Rai, Bayu, dan sejak kejadian itu, Bayu menolak naik gunung lagi.
menjawab. Dimas berubah dengan cara berbeda. Seolah dia terlihat sudah cukup bayu, gunung itu justru menjadi jauh lebih pendiam. Dan gak semua candaan kasarnya berkurang. Ia mendorong gelas teh ke arah mereka. Masih tertawa, kalau sudah dikasih tampak normal di depan orang lain. Jangan banyak namun dibahas setiap kali obrolan menyentuh kalimat soal itu mengingatkan Rai pada ucapan pria tua semalam. Atau cerita mistis gunung sudah memberi jalan langsung menutup. Jangan merasa menang. Dua kali ia sempat bilang ingin kembali ke Kerinci buat buktiin mereka turun dari Kerinci hari itu juga pernah benar-benar tidak ada keinginan menunda. Dalam matanya, tidak ada niat itu bukan keinginan seperti melainkan sisa gengsi yang dalam perjalanan pulang. Mobil yang Rai sendiri memikul bagian yang paling panjang. Sebagai orang yang tertidur sebentar lalu terbangun dan paling sering terlihat tenang, Bayu lebih banyak menatap keluar jendela tanpa yang terjadi. Rai memegang ponselnya lama, ia berusaha jadi yang paling catatan, tapi ketika sendiri, apapun kenangan dari gunung itu datang dalam potongan-potongan yang tidak mau tertib. Hari-hari setelahnya tidak langsung membaik. Di tengah kabut, suara ketukan di tenda, pondok tua, suara yang memanggil namanya, dan sosok pria tua dengan lentera yang datang seperti jawaban dari pertanyaan yang tak sempat mereka ucapkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Rai akhirnya mencoba mencari tahu. Ia menghubungi kenalan sesama pendaki, membaca cerita-cerita lama, bahkan menelusuri obrolan warga sekitar jalur pendakian. Banyak kisah terdengar berlebihan, banyak pula yang jelas hanya ditambah-tambahi. Tapi di antara semua itu, ada pola yang membuat dadanya tak nyaman, cerita tentang pendaki yang mendengar namanya dipanggil, tentang orang yang muter di titik yang sama padahal merasa jalan lurus, tentang bau bunga yang muncul tanpa sumber, dan tentang penunggu jalur lama yang kadang menyesatkan orang yang dianggap tidak menjaga sikap. Lalu ada satu hal lain. Beberapa orang tua di sekitar lereng menyebut soal sosok penjaga, bukan penunggu jahat, melainkan semacam orang tua gaib atau mungkin manusia biasa yang dibiarkan keluar masuk wilayah tertentu. Sosok itu, kata mereka, kadang menolong pendaki yang benar-benar sudah mentok, tapi tidak selalu muncul, dan tidak pernah bisa dicari. Rai tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ia tahu satu hal, pria tua yang membawa mereka keluar malam itu bukan kebetulan biasa. Bulan-bulan berlalu. Luka yang terlihat memang pulih. Cerita itu pun akhirnya hanya mereka simpan bertiga. Tidak sepenuhnya dirahasiakan, tapi juga tidak pernah diceritakan utuh. Orang lain boleh saja menganggap mereka cuma salah jalur dan terlalu capek. Itu lebih mudah, lebih aman. Sebab semakin lengkap kisah itu diucapkan, semakin nyata pula semua detail yang sebenarnya ingin mereka lupakan. Namun ada hal-hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, saat hujan turun sore-sore dan udara mendadak dingin, Bayu masih mengirim pesan singkat ke grup mereka. Kalian pernah cium bau bunga enggak? Dimas biasanya membalas dengan satu kata, jangan mulai. Rai sering hanya membaca tanpa menjawab. Karena ia pun pernah menciumnya. Sekali, saat pulang malam dan melewati jalan sepi dekat rumah, angin membawa wangi yang sama, manis, lembut, dan sangat tidak pada tempatnya. Seketika itu juga langkahnya terhenti, dan untuk sepersekian detik ia merasa seolah kabut tipis akan turun dari ujung gang. Tidak ada yang muncul. Tidak ada suara memanggil. Tapi sejak saat itu, ia paham sesuatu. Mereka memang sudah turun dari Gunung Kerinci. Mereka memang berhasil pulang hidup-hidup. Namun tidak semua pengalaman tinggal di gunung setelah pendaki meninggalkannya. Ada yang ikut turun bersama mereka. Bukan dalam bentuk sosok yang selalu tampak, bukan pula gangguan yang datang setiap hari. Melainkan sebagai jejak halus yang sesekali bangkit, dalam bau bunga, dalam mimpi yang terlalu nyata, dalam rasa dingin mendadak saat malam sepi, dan dalam ketakutan aneh ketika seseorang memanggil nama dari tempat yang tak terlihat. Sejak itu, jika ada orang bertanya pada mereka apakah gunung itu angker, mereka tidak pernah menjawab panjang. Rai biasanya hanya berkata, gunung itu indah. Tapi jangan pernah merasa semua yang ada di sana cuma milik manusia. Dimas akan diam. Dan Bayu akan menunduk, karena jauh di dasar hatinya ia masih merasa bahwa pada malam kedua itu, saat suara-suara di luar tenda memanggil nama mereka satu persatu, ada sesuatu yang sebenarnya hampir berhasil membuat mereka tinggal. Mungkin kalau pria tua itu terlambat sedikit saja, cerita mereka tidak akan berakhir dengan kepulangan. Mungkin nama mereka hanya akan menjadi cerita lain yang dibisikkan pendaki di Basecam, tentang 3 orang yang naik ke Kerinci dan tidak pernah kembali dengan utuh. Dan mungkin, di malam-malam berkabut tertentu, di jalur yang sepi, masih ada suara lirih yang sesekali terdengar dari balik pohon. Memanggil nama orang-orang yang lewat. Dengan lembut. Dengan sabar. Seolah hutan tidak pernah benar-benar lupa siapa saja yang pernah masuk terlalu jauh ke dalam wilayahnya.